Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 161 Token Biru. Lin Bai turun dari tebing terlebih dahulu, sementara Ye Suxin dan Lin Zier sedikit lebih lambat. Menghilang. Ye Suxin jatuh dari tebing dan menemukan bahwa tempat itu sudah penuh sesak. Melihat ke atas, dia melihat bahwa mereka semua adalah pejuang yang bertarung, dan sulit untuk menemukan jejak Lin Bai. Junior Sister Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Kun bertanya, berdiri di samping Ye Suxin. Meskipun Zhang Kun adalah master dalam daftar 100 sekte dalam teratas, dia juga takut dengan identitas Ye Suxin. Oleh karena itu, ekspedisi ke Dry Mountain Ridge ini masih berdasarkan perintah Ye Suxin. Sekarang kita punya cara untuk memasuki reruntuhan sekte Dewa Angin, ayo cari tokennya dulu. Adapun Lin Bai, dia tidak bisa lepas dari genggaman kita, kata Ye Suxin dingin. Segera, Ye Suxin memimpin prajurit aliansi ilahi untuk bergabung dalam pertarungan dan mulai merebut beberapa token murid. Sialan, biarkan dia kabur. Setelah Lin Zier jatuh, tidak ada jejak Lin Bai. Tidak, monumen ilahi niat bela diri di Sekte Dewa Angin sangat penting bagiku. Sebaiknya aku mendapatkan monumen ilahi niat bela diri terlebih dahulu. Lin Zier, seperti Ye Suxin, berencana menemukan cara untuk membunuh setelah masuk reruntuhan Sekte Dewa Angin. Lindbergh. Monumen ilahi Wu Yi adalah harta karun di dalam Sekte Feng Shen. Dikatakan menggunakan seni bela diri magis yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Menurut rumor yang beredar, setiap gerakan seni bela diri magis Wu Yi memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi, membakar langit dan merebus laut. Kekuatan. Lin Zier awalnya adalah roh bela diri dari Jalan Dewi Primordial. Begitu dia memahami seni bela diri magis di monumen niat bela diri, dia merasa seperti ikan di air, dan efektivitas tempurnya meningkat seketika. Lin Bai berubah menjadi bayangan dan terbang ke depan dengan cepat, mencari jejak prajurit aliansi pedang di kerumunan. Para prajurit aliansi pedang dibubarkan oleh arus orang yang tiba-tiba. Sepanjang jalan, Lin Bai juga menemukan banyak prajurit aliansi pedang yang tersebar. Lin Bai meminta mereka pergi ke Sekte Dewa Angin terlebih dahulu dan berhenti bertarung di bawah tebing. Itu adalah tanda biru. Itu adalah tanda identitas dari murid dalam. Saat Lin Bai bergerak maju dengan kecepatan penuh, sebuah suara teriakan bergema di angkasa. Lin Bai berbalik dengan rasa ingin tahu dan melihat seorang pria kerdil memegang token biru tua di tangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Token murid dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan warna. Token putih adalah murid luar, token biru adalah murid dalam, dan token ungu adalah murid inti. Lin Bai berpikir dalam hati untuk beberapa saat, dan kemudian menyentuh muridnya. Tingkatan dari Sekte Feng Shen. Yang jelas. Serahkan token murid dalam. Pria kurcaci itu memegang token biru. Sebelum dia bisa bahagia untuk beberapa saat, dia melihat lusinan tatapan dengan niat membunuh datang ke arahnya. Pria kurcaci itu gemetar ketakutan, sedikit meronta, mengertakkan gigi, dan melemparkan token biru itu. Gila, aku tahu aku tidak bisa menjaga token hantu ini. Jika kamu ingin mengambilnya, pergi saja dan ambil sendiri. Ayo kita lakukan. Fiuh. Pria kurcaci itu melemparkan token muridnya, dan token biru itu menarik perhatian semua prajurit di ruangan itu. Apakah kamu datang untukku? Lin Bai terkejut, dan token biru itu terbang ke arahnya. Karena itu datang untukku, aku akan menerimanya tanpa ampun. Lin Bai memikirkannya, melompat, dengan kuat menggenggam token biru di tangannya, dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Kamu bajingan, serahkan tokennya. Melihat Lin Bai mengambil token itu, para prajurit di sekitarnya yang menyaksikan semua ini meraung dan bergegas menuju Lin Bai. Siapapun yang ingin mati, datang ke sini dan coba. Lin Bai meraung marah, dan nafas di tubuhnya bergetar hebat dan meledak. Haha, seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat keempat berani berteriak seperti ini. Siapa yang memberimu keberanian? Lihat aku membunuhmu. Seorang prajurit di alam bela diri bumi tingkat kelima segera mencibir dan melangkah melintasi puluhan meter dengan satu sepak terjang. Dari kejauhan, dia tiba di depan Lin Bai. Boom! Pukulan untuk menghancurkan, kekuatan yang sangat besar cukup untuk menghancurkan 1000 kilogram batu. Dengan segala hormat, bahkan jika kamu berlatih selama 3 kehidupan, kamu tetap tidak bisa membunuhku. Lin Bai mencibir, cahaya keemasan keluar dari lengannya, dan raungan naga yang memekakkan telinga datang. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Dia meninju dan menembakkan seberkas cahaya keemasan, yang menembus dada prajurit itu. Bang! Pendekar itu jatuh ke tanah, di dalam hatinya terdapat lubang darah sebesar kepalan tangan, dan darah mengalir deras. Lengan naga ilahi jarang digunakan setelah Lin Bai memperoleh teknik pedang angin mengejutkan, namun sekarang masih sangat kuat saat digunakan.
Bagaimanapun, lengan naga ilahi masih merupakan keterampilan bela diri tingkat bumi kelas 9. Ya Tuhan, pukulan ini sangat kuat. Banyak prajurit yang ingin bergegas, membunuh Lin Bai dan mengambil token biru itu, melihat pukulan keras Lin Bai dan berhenti ketakutan. Dia mundur dan lari karena malu. Jika kamu ingin mati, datang dan lakukan. Lin Bai meraung dingin. Satu gerakan, mengejutkan para pahlawan. Semua prajurit melirik Lin Bai dengan gemetar. Meskipun mereka menginginkan token biru, mereka juga menginginkan nyawa mereka. Sekarang Lin Bai telah membunuh prajurit tingkat 5 di alam bela diri bumi dengan satu pukulan, yang cukup untuk menakuti para pahlawan. Melihat tidak ada yang berani melangkah maju, Lin Bai segera bergegas keluar lagi. Bisakah kamu menemukan token inti? Lin Bai sekarang memiliki token pintu luar berwarna putih dan token pintu dalam berwarna biru di tangannya. Tapi yang sebenarnya diinginkan Lin Bai adalah tanda dari prajurit inti. Karena tanda prajurit inti, Lin Bai bisa datang dan pergi dengan bebas di dalam reruntuhan Sekte Dewa Angin. Li Jianxing, Wang Hao. Lin Bai terbang ke depan sejenak dan melihat Li Jianxing, Wang Hao, dan Sun Qian berkelahi di antara kerumunan. Lin Bai, apakah kamu sudah menyingkirkan Ye Suxin? Li Jianxing bertanya dengan heran. Kini Li Jianxing, Wang Hao, dan Sun Qian semuanya berlumuran darah, bisa dibayangkan mereka baru saja mengalami pertarungan yang mengerikan. Mari kita kesampingkan dulu. Apakah kamu sudah menemukan token prajurit inti? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, tapi kami menemukan 9 token murid dalam. Saudara senior Kong Fang baru saja menemukan token prajurit inti. Sekarang dia sudah bertarung dengan Liu Liang dari Istana Api di depan. Li Jianxing dengan cepat berkata situasinya dijelaskan kepada Lin Bai. Lin Bai berkata, kalau begitu jangan lama-lama berada di bawah tebing. Lupakan saja jika kamu tidak dapat menemukan token inti. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika para pejuang ini tahu bahwa kamu memiliki token gerbang dalam, kamu akan melakukannya mungkin dalam bahaya. Kalian, ayo pergi ke Sekte Feng Shen dulu, dan aku akan menjemput kakak senior Kong Fang. Lin Bai menyarankan. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, Li Jianxing segera mengangguk dan memperingatkan. Baik, Lin Bai terus bergegas maju. Semakin jauh dia pergi, semakin tinggi tingkat budidaya para prajurit. Di tengah kerumunan, Lin Bai menemukan selusin master dari alam bela diri bumi tingkat ke-9. Kong Fang, berhentilah berjuang sampai mati, serahkan token intinya, dan aku akan membiarkanmu hidup. Liu Liang, mengenakan jubah merah menyala, berkata dengan dingin, menatap ke arah Kong Fang yang berlumuran darah. Untuk merebut token prajurit inti, Kong Fang telah bertarung dengan lebih dari selusin prajurit di alam bela diri bumi tingkat 9. Sekarang dia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Berdiri di tanah, tubuhnya tampak gemetar. Bab 162 Token Prajurit Inti. 5 prajurit dari Istana Api dan selusin kultivator biasa, semuanya prajurit di alam bela diri bumi tingkat 9, mengepung Kong Fang satu demi satu. Kong Fang berlumuran darah dan memegang 2 token ungu erat di tangannya. Kedua token ungu ini adalah token inti prajurit yang sudah lama dicari Kong Fang. Dengan token prajurit inti ini, Kong Fang dapat datang dan pergi dengan bebas di dalam Sekte Feng Shen tanpa takut akan hambatan dari formasi. Saya ingin token prajurit inti, kecuali saya mati, kata Kong Fang sambil tersenyum dingin. Lin Bai menyembunyikan sosoknya dan diam-diam mendekati tepi pertempuran. Saya bukan tandingan seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat 9. Sepertinya kita hanya bisa mengecohnya, kata Lin Bai dingin. Hahaha, Kong Fang, apakah kamu masih berencana untuk menjauh dari kami? Liu Liang dari Istana Api tiba-tiba tertawa liar, wajahnya penuh sarkasme dan jijik. Kultivasi Liu Liang sangat maju sehingga dia dapat dengan mudah membunuh Kong Fang sendirian. Faktanya, hal ini juga terjadi, Liu Liang memiliki reputasi yang baik di sekte dalam Istana Liehuo, dan disebut sebagai orang pertama di bawah ranah Tianwu di Istana Liehuo. Dia juga seorang jenius di Istana Api, nomor 2 setelah Roh Api dan Tiran Api. Kali ini Liu Liang datang ke reruntuhan Sekte Feng Shen karena dia ingin menggunakan harta karun di reruntuhan Sekte Feng Shen untuk menyerang penghalang alam Tianwu. Kong Fang melihat sekeliling, dan lebih dari selusin prajurit di alam bela diri bumi tingkat 9 mengelilinginya. Terkepung dari semua sisi, tidak ada cara untuk mundur. Kakak senior Kong Fang. Lin Bai memanggil Kong Fang di luar pertempuran saat ini. Lin Bai. Kong Fang berteriak, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Saudara senior Kong Fang, lemparkan token itu padaku, teriak Lin Bai. Apa? Kong Fang bertanya-tanya. Jika Anda melempar token itu ke Lin Bai, niscaya itu akan mendorong Lin Bai ke dalam lubang api.
Para master alam bela diri bumi tingkat 9 ini hanya ingin mendapatkan token dan memasuki kedalaman reruntuhan Sekte Dewa Angin untuk menemukan kesempatan menerobos ke alam bela diri Tian. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki token ungu adalah musuhnya. Lemparkan padaku, teriak Lin Bai. Oke, kamu harus hati-hati. Setelah memikirkannya, Kong Fang juga tahu bahwa situasinya saat ini sangat memalukan. Jika dia terus bertarung, dia mungkin tidak dapat bertahan 10 gerakan dan akan dibunuh oleh Liu Liang. Pergi. Kong Fang meraung marah, mengerahkan seluruh energi aslinya, dan sejumlah besar kekuatan melonjak seperti gunung, dan dia bergegas keluar dari pengepungan. Tangkap Lin Bai. Kong Fang berjuang untuk melemparkan 2 token ungu itu ke Lin Bai. Langkah Qilin meningkatkan kecepatan Lin Bai hingga batasnya saat dia menangkap token itu, Lin Bai berbalik dan lari di antara kerumunan. Sialan, tinggalkan tokennya. Kamu berani merebut sesuatu di depanku, apakah kamu mencari kematian? Ketika para master alam bela diri bumi tingkat 9 ini melihat token itu jatuh ke tangan token, mereka segera berteriak dan bergegas keluar satu demi satu. Hahaha, Liu Liang, sekarang token itu sudah tidak ada di tanganku, apakah kamu masih ingin membunuhku? Aku khawatir setelah kamu membunuhku, kedua token itu akan jatuh ke tangan mereka. Kong Fang. Tidak, dia mengambil token prajurit inti, duduk di tanah dengan santai, dan mencibir pada Liu Liang. Hei, biarkan aku membuatmu tetap hidup selama beberapa menit. Saat aku mendapatkan tokennya, aku akan menjadi orang pertama yang kembali dan membunuhmu. Liu Liang bergegas keluar dengan marah, berubah menjadi cahaya merah menyala yang keluar, dan dia sangat marah. Cepat untuk mengejar Lin Bai. Diam. Liu Liang meraung marah, dan tinju merah menyala itu mengenai punggung Lin Bai. Lin Bai hanya merasakan sensasi panas terbakar di punggungnya, melihat ke belakang, pukulan Liu Liang yang terbungkus api sudah mengenai punggung Lin Bai. Teknik pedang Jing Feng, gaya keempat, angin mengguncang laut. Zeng. Pedang angin jahat bersinar dengan cahaya yang luar biasa, dan udara dingin memperkuat kehampaan. Dengan satu serangan pedang, rasanya seperti badai menyapu laut yang tenang, menciptakan gelombang besar. Gemuruh. Energi pedang merobek langit dan bumi dan menebas, mengenai tinju Liu Liang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Terjadi ledakan keras, dan keributan hebat menyebar di antara keduanya, mengguncang seluruh tebing. Puff! Lin Bai tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari pukulan itu, malah dia diguncang dengan seteguk darah. Di sisi lain, wajah Liu Liang menjadi pucat dan tubuhnya hanya bergetar sedikit, dan tidak ada dampak lain. Apakah ilmu pedang orang ini begitu kuat? Liu Liang terkejut dengan serangan pedang Lin Bai barusan. Jika itu adalah pedang prajurit alam bela diri bumi tingkat 4 biasa, mustahil untuk memotong cahaya tinju Liu Liang. Tapi Lin Bai melakukannya, dan Liu Liang tiba-tiba merasakan rasa malu di hatinya. Dia adalah murid jenius dari Istana Api Agni, nomor 2 setelah 2 jenius tak tertandingi dalam daftar jenius bela diri dewa, Huoling Huoba. Serangan itu sebenarnya dihancurkan oleh pedang dari seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat keempat. Jika kabar ini tersebar, dapat dikatakan bahwa Liu Liang akan dipermalukan. Mader, aku baru saja menerima pukulannya, dan aku pasti tidak akan memudahkanmu kali ini. Liu Liang meraung dengan gigi terkatup, dan kecepatannya meningkat satu tingkat lagi, menyusul Lin Bai. Tepat waktu. Di depan, Ye Suxin, yang berpakaian putih, melihat Lin Bai dikejar oleh Liu Liang, dan matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan. Ada jalan menuju surga jika kamu tidak mengambilnya, tetapi tidak ada pintu ke neraka jika kamu menerobos masuk. Lin Bai, menderita kematian. Ye Suxin menyerah dan terus mencari token murid, dan mencetaknya dengan telapak tangan, yang begitu kuat hingga meratakan dunia, dan meraung ke arah Lin Bai seperti raungan. Sialan. Melihat dia menabrak Ye Suxin, Lin Bai mengutuk dalam hatinya bahwa ini adalah tahun yang buruk. Gadis yang cantik sekali. Jantung Liu Liang berdebar kencang beberapa kali saat dia melihat Ye Suxin. Teknik pedang Jing Feng, gaya ketiga, kesengsaraan angin. Arah pelarian Lin Bai tepat di depan Ye Suxin, dan Liu Liang mengejarnya di belakangnya. Menyerang dari depan dan belakang, Lin Bai diserang dari kedua sisi. Daripada bertarung dengan Liu Liang, Lin Bai lebih baik bertarung sampai mati dengan Ye Suxin, yang berada di alam bela diri bumi tingkat kelima, dan mungkin tingkat kemenangannya akan lebih besar. Gemuruh. Energi pedang dan bayangan tinju bertabrakan, menyebarkan kekuatan dahsyat yang mengejutkan para prajurit di sekitarnya hingga memuntahkan darah. Pada saat ini, Kong Fang memulihkan sebagian energinya, mengejarnya, dan berteriak kepada Lin Bai, "Saudara muda Lin Bai, saya di sini untuk menahan mereka, pergilah dulu." "Tidak. Saudara senior Kong Fang, kamu ambil yang ungu dulu."
Ayo pergi ke reruntuhan Sekte Angin Sen dengan token, aku punya cara untuk melarikan diri. Lin Bai melemparkan token ungu ke Kong Fang. Setelah Kong Fang menangkapnya, dia menatap Lin Bai dengan cemas dan berkata, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Setelah mengatakan itu, Kong Fang berbalik dan pergi. Lin Bai, mari kita lihat kemana kamu akan melarikan diri. Ye Suxin tidak berniat mempedulikan token ungu itu, dan hanya ingin membunuh Lin Bai. Token intiku. Liu Liang menatap dengan marah ke arah Kong Fang, yang telah menghilang tanpa jejak, dan mengutuk secara diam-diam, lalu menatap Lin Bai dengan saksama, dengan kemarahan yang mengerikan muncul di matanya, ada bagian lain, sebuah semut di alam bela diri bumi tingkat keempat, masih ingin lolos dari tanganku. Jika aku membiarkanmu melarikan diri, maka aku akan memotong kepalanya dan menjadikannya pot malam untukmu. Liu Liang meraung marah. Liu Liang, Ye Suxin, jika kamu ingin membunuhku, datanglah ke reruntuhan Sekte Feng Shen, Lin Bai mencibir. Langkah kilin. Langkah kilin di alam daceng membuat Lin Bai hampir terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata telanjang. Apakah ada kartu truf? Liu Liang dan Ye Suxin sama-sama terkejut dan mengejarnya. Bab 163 memasuki reruntuhan Sekte Feng Shen. Wosh! Di antara kerumunan, beberapa sinar cahaya secepat kilat terbang melewati satu demi satu. Apa yang melewatiku? Banyak prajurit berteriak ketika mereka merasakan kilatan cahaya di sekitar mereka. Pada kecepatan ini, saya khawatir bahkan alam Tianwu tidak dapat mengejarnya. Dia memiliki tanda prajurit inti, pertahankan dia. Liu Liang berteriak di depannya. Suara itu menyebar ke segala arah. Banyak prajurit bereaksi dengan cepat dan memandang Lin Bai yang berusaha mati-matian melarikan diri, dengan mata gembira. Tinggalkan tokennya dan kamu bisa mati. Di depan, banyak prajurit menggunakan seni bela diri mereka yang paling kuat untuk menyerang Lin Bai. Teknik pedang angin yang mengejutkan, bentuk keenam, pegunungan dan sungai senyap selamanya. Mata Lin Bai menunjukkan ekspresi sedingin es. Dia menatap prajurit di depannya yang menghalangi jalannya. Dengan tatapan tajam di matanya, sang pedang angin jahat berguncang dengan liar, dan niat pedang melesat ke langit. Pedang menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan segalanya, mengaduk angin dan awan langit dan bumi, matahari dan bulan tidak ada hubungannya dengan itu saat ini momen. Gemuruh. Pedang yang membanjiri dan mencekik para dewa dan iblis di langit jatuh, dan langsung mencekik para prajurit yang berdiri di depan Lin Bai dengan energi pedang. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Lin Bai meraung marah, matanya hampir meledak, sangat ganas. Ah! Terlalu kuat. Sial, aku tidak bisa mengalahkanmu. Banyak prajurit yang ingin bergegas dan memancing di perairan yang bermasalah melihat Lin Bai membunuh lusinan ahli seni bela diri dengan satu pedang. Mereka menjadi pucat karena ketakutan dan lari cepat pergi, keluar. Dia tidak hanya tidak terburu-buru untuk menghentikan Lin Bai, tapi dia juga memberi jalan bagi Lin Bai. Lin Bai. Pada saat ini, suara wanita lain datang dari kerumunan. Lin Bai berbalik dan melihat Lin Zier, yang suci seperti peri, sedang memandang Lin Bai dengan ekspresi tidak ramah. Telapak tangan dewa kuno. Lin Zier menemukan Lin Bai lagi dan memukulnya dengan telapak tangan di tangannya. Lin Bai telah merasakan kekuatan telapak tangan ini ketika dia berada di kota Lingqi, itu adalah kekuatan magis bawaan dari roh bela diri Lin Zier, begitu kuat sehingga sulit bagi orang biasa untuk bersaing dengannya. Bahkan Lin Bai, yang sekarang berada di bawah telapak tangan ini, harus menghindari tepian untuk sementara. Tetesan air berubah menjadi es. Pada saat ini, seorang wanita bermartabat dan anggun muncul di sisi lain Lin Bai. Melihat Lin Bai dalam bahaya, dia menikam dengan pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Energi pedang seputih salju seperti es yang tidak pernah mencair selama ribuan tahun. Setetes air kristal es terbang keluar dan berubah menjadi badai jarum es di udara, menghantam Lin Zier dengan pukulan penuh. Siapa? Lin Zier meraung marah ketika dia melihat telapak tangannya hancur. Bai Xiao Xiao melompat, memandang Lin Bai dengan wajah cantiknya, lalu melihat Ye Suxin dan Liu Liang di belakang Lin Bai. Putri. Lin Bai memandang Bai Xiao Xiao dengan penuh rasa terima kasih. Lin Bai, pergilah, aku akan menghentikan mereka di sini. Kata Bai Xiao Xiao dingin. Saya tidak akan berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda membutuhkan Lin di masa depan, tanyakan saja. Lin Bai dengan penuh terima kasih berkata kepada Bai Xiao Xiao, langkahnya tergelincir, dan dia langsung menuju reruntuhan Sekte Feng Shen. Bajingan, berhenti. Liu Liang bergegas maju dengan marah. Ye Suxin dan Lin Zier juga tiba satu demi satu. Kalian bertiga, tolong tetap di sini, Bai Xiao Xiao menghindar dan berdiri di depan mereka bertiga. Yang mulia, putri, ini bukan urusan Anda. Liu Liang secara alami mengenali Bai Xiao Xiao,
yang ada di daftar jenius Shenwu, dan berkata dengan dingin. Maaf. Saya berhutang budi pada Lin Bai. Harap tetap di sini sebentar. Wajah Bai Xiao Xiao yang memikat menunjukkan sedikit rasa dingin dan menatap mereka bertiga tanpa menyerah. Tetapi jika tanganmu gatal dan ingin mempelajari beberapa trik, aku akan menemanimu sampai akhir. Kata Bai Xiao Xiao acuh tak acuh. Lin Zier, Ye Suxin, dan Liu Liang semuanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Bai Xiao Xiao adalah master di alam Tianwu. Bahkan jika Lin Zier, Ye Suxin, dan Liu Liang terikat bersama sekarang, mereka tidak bisa menjadi lawan Bai Xiao Xiao. Lin Bai, tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, aku pasti akan membunuhmu. Ye Suxin melihat ke belakang Lin Bai dan meraung dengan marah. Lin Bai yang baru saja naik ke tebing mendengar auman Ye Suxin, dan langsung menjawab dengan tajam, Lin Zier, Ye Suxin, Liu Liang, jika kamu ingin membunuhku, datanglah ke reruntuhan Sekte Feng Shen untuk menemukanku. Jika kamu bisa menemukannya, hahaha. Lin Bai tertawa liar dan berjalan menuju formasi pelindung gunung. Sesampainya di depan formasi pelindung gunung, Lin Bai mengeluarkan tanda murid dari prajurit inti. Memegang token murid, Lin Bai berjalan lurus menuju formasi perlindungan gunung. Ketika Lin Bai memegang token muridnya dan melewati formasi pelindung gunung, ada riak dalam formasi tersebut, tetapi itu tidak menghentikan Lin Bai lagi. Masuk. Wajah Lin Bai tidak bisa menyembunyikan sedikit pun ekstasi. Di dalam reruntuhan Sekte Feng Shen, sebuah rumah runtuh. Lin Bai dengan cepat masuk ke dalam rumah. Ditemukan bahwa di dalam rumah, hanya ada kerangka putih tergeletak di tempat tidur. Ada tas penyimpanan. Lin Bai menemukan bahwa di samping Bai Gu, ada tas penyimpanan yang sudah lama berdebu. Saat membuka tas penyimpanan, saya menemukan banyak barang di dalamnya telah lapuk selama bertahun-tahun. Tapi Lin Bai menemukan buku kulit binatang kuno di tas penyimpanannya, dia mengeluarkannya dan membukanya, menunjukkan pegunungan yang bersilangan, dan ada juga tanda di lokasi-lokasi penting. Itu peta Sekte Feng Shen, Tuhan tolong aku. Lin Bai sangat gembira. Dengan peta Sekte Feng Shen, Lin Bai dapat dengan cepat menemukan tanah prajurit yang berharga di dalam Sekte Feng Shen. Di peta, Taman Pengobatan Spiritual, Paviliun Pemurnian Senjata, Ruang Alkimia, Menara Gu, Paviliun Senjata Spiritual, Del. Ditandai secara detail, menandai semua tempat penting dari Sekte Dewa Angin satu per satu. Taman Pengobatan Spiritual adalah tempat di mana pengobatan spiritual ditanam di dalam Sekte Feng Shen. Saya tidak tahu apakah ada ramuan 10.000 tahun di dalamnya. Mari kita pergi ke Taman Pengobatan Spiritual dulu. Lin Bai memandang peta dengan hati-hati dan menentukan lokasinya saat ini. Mengikuti rute, kami menuju Taman Pengobatan Spiritual. Begitu Lin Bai keluar, seorang prajurit di alam bela diri bumi tingkat kelima muncul di depannya. Alam bela diri bumi tingkat keempat. Prajurit ini, yang berada di alam bela diri bumi tingkat kelima, memiliki wajah yang kurus. Setelah dengan jelas melihat budidaya seni bela diri Lin Bai, senyuman kejam perlahan terbentuk di sudut mulutnya. Apapun yang kamu punya, serahkan. Prajurit itu segera berkata sambil mencibir. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Lin Bai memasukkan peta di tangannya ke dalam tas penyimpanannya dan bertanya dengan ekspresi dingin. Kalau begitu kamu harus bersiap untuk mati. Ketika prajurit itu mendengar bahwa Lin Bai tidak mau menyerahkannya, dia mencibir berulang kali. Dengan gerakan tubuhnya, angin kencang bertiup. Dia bergabung ke dalam angin dan menyerang Lin Bai dengan 5 atau 6 pukulan secepat kilat di depan. Bayangan tinju yang lebat dan kekuatan yang menakutkan tiba dalam sekejap. Yang mulia, Anda terlalu percaya, Lin Bai tertawa dingin. Haha, kamu adalah seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat keempat. Aku akan membunuhmu seperti anjing. Pemuda berwajah kuda itu mencibir. Benarkah? Lin Bai menghunus pedang angin jahat, menghadapinya, dan menebas dengan pedang yang sangat ganas, menghancurkan tinju pemuda berwajah kuda itu. Bang! Pemuda berwajah kuda itu dipukul mundur oleh pedang Lin Bai, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ini bertentangan dengan akal sehat. Dunia ini penuh dengan keajaiban, bukan? Lin Bai mencibir. Dengan suara, sebuah pedang terbang ke depan. Cahaya pedang itu sangat dingin, membuat pemuda berwajah kuda itu kedinginan di bawah pedang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemuda berwajah kuda itu tahu betul bahwa jika Lin Bai menikamnya dengan pedang ini, dia mungkin mati. Saudaraku, jangan impulsif, dengarkan aku, pemuda berwajah kuda itu berkata kepada Lin Bai dengan panik di wajahnya. Kamu akan membunuhku, dan aku masih berbicara tentang keberanianmu. Puff! Lin Bai menusuk tenggorokan pemuda berwajah kuda itu dengan pedang yang menentukan, membunuhnya di tempat.
Setelah melirik pemuda berwajah kuda itu, dia mengambil tas penyimpanannya dan membukanya dan melihat bahwa hanya ada lebih dari 300.000 batu roh di dalamnya. Lin Bai mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Itu hanya beberapa batu spiritual. Dia pasti seorang kultivator biasa. Meskipun belum banyak orang yang memasuki sekte Fengshen, mari kita pergi ke taman pengobatan spiritual dulu. Lin Bai melihat sekeliling dan menemukan arah pengobatan spiritual. Taman, lewati. Bab 164 Raja Zhao. Zhao Xiansheng, Zhang Kun, Lin Zier, dan Ye Suxin dihentikan oleh Bai Xiao Xiao sendirian. Takut dengan budidaya Bai Xiao Xiao di alam Tianwu, mereka bertiga tidak berani maju. Bai Xiao Xiao, haha, kuharap kamu ingat namaku. Namaku Lin Zier, karena suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar mahal untuk keberadaanmu saat ini. Lin Zier dihentikan oleh Bai Xiao Xiao. Setelah itu, dia memandang Bai Xiao Xiao dengan ekspresi acuh tak acuh. Mata Lin Zier penuh dengan penghinaan, kesombongan, dan kepercayaan diri. Dia sangat yakin bahwa cepat atau lambat dia akan menginjak-injak Bai Xiao Xiao, dan bahkan seluruh kerajaan Shenwu. Karena namanya adalah Lin Zier, roh bela diri surgawi kelas 5, roh bela diri tingkat tertinggi di kerajaan Shenwu selama ribuan tahun, dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa di antara manusia, naga dan burung phoenix di antara manusia. Dia ditakdirkan untuk terbang di 9 langit dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Lin Zier, aku pernah mendengar bahwa kamu memiliki roh bela diri surgawi kelas 5, dan kamu sangat kuat. Wajah cantik Bai Xiao Xiao menjadi gelap. Bai Xiao Xiao merasa sedikit tertekan dengan memprovokasi Lin Zier. Meskipun budidaya seni bela diri Bai Xiao Xiao sekarang jauh lebih baik daripada Lin Zier. Tapi Bai Xiao Xiao juga tahu bahwa jiwa bela diri surgawi kelas 5 sangat menakutkan. Selama Lin Zier diberikan waktu tertentu, belum lagi budidaya alam Tianwu, bahkan budidaya di luar alam ramuan ilahi, Lin Zier dapat dengan mudah dijangkau. Ketika Lin Zier menerobos ke alam setelah alam pil ilahi, Bai Xiao Xiao mungkin masih mengalami pasang surut di alam Tianwu. Inilah bedanya Wuhun. Perbedaan semangat bela diri satu tingkat setara dengan perbedaan antara langit dan bumi. Kuharap kamu tidak menyesalinya. Lin Zier mendengus dingin, berbalik dan bergabung dengan tim untuk merebut token inti. Zhang Kun dan Ye Suxin berdiri bersama dan bertanya, Nona Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan Bai Xiao Xiao, seorang master dalam daftar jenius bela diri dewa di sini, kita tidak dapat membunuh Lin Bai sekarang. Aku tidak akan melakukannya. Saya percaya Bai Xiao Xiao dapat melindungi Lin Bai selama sisa hidupnya. Pergi ke reruntuhan Sekte Dewa Angin, dan setelah masuk, bubarkan semua prajurit aliansi ilahi dan cari Lin Bai dengan seluruh kekuatanmu. Perintah Ye Suxin dengan dingin, berbalik dan pergi di depan Bai Xiao Xiao. Melihat Lin Zier dan Ye Suxin pergi, Bai Xiao Xiao menghela nafas lega, melihat punggung Lin Zier, dan berkata dengan dingin, karena aku telah memprovokasimu, mengapa tidak menyingkirkanmu dulu? Untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan. Bai Xiao Xiao menatap punggung Lin Zier dengan niat membunuh. Melompat, kekuatan yang mendominasi alam Tianwu tiba-tiba menyebar, dan telapak tangan langsung menuju ke punggung Lin Zier. Sebagai Bai Xiao Xiao dari alam Tianwu, telapak tangan itu begitu ganas sehingga Lin Zier bahkan tidak merasakan niat membunuh dari telapak tangan tersebut. Yang mulia, putri tertua, jika Anda melakukan ini, Anda tidak menganggap serius istana Changhai Yuntai. Sebuah suara terdengar di telinga Bai Xiao Xiao. Suara itu penuh keagungan. Setelah Bai Xiao Xiao mendengar ini, dia terkejut. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tiba-tiba turun, berubah menjadi telapak tangan besar dan menyeret Bai Xiao Xiao menjauh dari tebing, dan memindahkannya ke gunung yang jauhnya ribuan mil dari udara tipis. Kakak, Bai Xiao Xiao dipindahkan ribuan mil jauhnya oleh tuan misterius itu dan merasa pusing ketika dia mendarat. Suara layang-layang kertas putih terdengar di telingaku. Ziyuan, kenapa kamu ada di sini? Bai Xiao Xiao melihat lebih dekat dan melihat bahwa semua penguasa keluarga kerajaan ada di puncak gunung ini. Para penjaga kerajaan yang mengikuti Bai Xiao Xiao sedang melihat seorang ahli duniawi yang berdiri di puncak gunung dengan ketakutan. Raja Zhao, Bai Xiao Xiao berbalik dan melihat. Di puncak gunung, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu longgar, dengan rambut dan jubah sutra menari tertiup angin. Dia memegang tangannya punggungnya dan melihat ke arah cakrawala. Dari dia, aura yang kuat dan mendominasi menyebar. Ini adalah eksistensi di puncak kekuasaan. Dia adalah salah satu dari 10 alam ramuan ilahi di kerajaan Shenwu. Dia juga salah satu dari 10 raja seni bela diri ilahi, naga legendaris yang tidak pernah melihat ekornya. Tetua tertinggi istana Changhai Yuntian, Zhao Xiansheng.
Ratusan juta prajurit di kerajaan Shenwu dengan hormat disebut Raja Zhao. Junior Bai Xiao Xiao, saya telah bertemu dengan Raja Zhao yang senior. Bai Xiao Xiao memberi hormat dengan tergesa-gesa dengan hati yang tenang. Meskipun Bai Xiao Xiao adalah putri tertua kerajaan Shenwu, ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati, dan Anda harus menghormati yang kuat, bahkan jika Anda adalah anggota keluarga kerajaan. Demi ayahmu, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Kebetulan aku bosan berdiri di sini. Kamu bisa bermain catur denganku, kata Zhao Xiansheng lembut, berbalik dan duduk bersila di atas tanah. Lengan baju besar disikat, dan papan catur muncul di depannya. Merupakan suatu berkah bagi junior ini untuk bisa bermain catur dengan Raja Senior Zhao. Bai Xiao Xiao tersenyum setelah mendengar ini dan duduk di hadapan Zhao Xiansheng. Kamu duluan, Zhao Xiansheng tersenyum ramah. Ketika Bai Xiao Xiao melihat senyuman di wajah Zhao Xiansheng, dia tidak hanya merasa tidak lembut, tetapi dia juga merasa takut. Bai Xiao Xiao menjadi yang pertama dengan bidak catur putih. Zhao Xiansheng tidak ingin bermain catur dengan Bai Xiao Xiao. Dia ingin menjaga Bai Xiao Xiao tetap di sini. Pertama, dia tidak ingin Bai Xiao Xiao menghentikan perseteruan antara Lin Zier dan Lin Bai. Kedua, dia tidak ingin kerajaan keluarga untuk mendapatkan terlalu banyak harta. Karena itu, keluarga Su di ibu kota kekaisaran telah berbalik melawan mereka, dan keluarga Su telah berkali-kali menunjukkan dukungan mereka kepada Istana Changhai Yuntai. Istana Changhai Yuntai telah mencapai semacam kesepakatan dengan keluarga Su di ibu kota kekaisaran, jadi Zhao Xiansheng ingin menghentikan Bai Xiao Xiao. Apakah menurutmu Lin Bai akan melarikan diri dari Lin Zier kali ini? Zhao Xiansheng bertanya dengan rasa ingin tahu selama pertandingan catur. Ding! Ketika Bai Xiao Xiao mendengar ini, ekspresinya sedikit ketakutan, dan kemudian dia berkata, apakah menurutmu Lin Zier dapat membunuh Lin Bai? Haha, itu menarik. Zhao Xiansheng tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Bai Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam dan mengingat pedang mengejutkan Lin Bai hari itu di luar hutan kota Hanshan, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa yang bisa melakukan pedang mengejutkan seperti itu. Di reruntuhan Sekte Feng Shen, Lin Bai segera datang ke Taman Obat Mujarab. Siapa yang datang lebih dulu? Lin Bai melihat lebih dekat. Di taman ramuan tak berujung di depannya, ada sekelompok prajurit, dengan panik memasukkan ramuan satu persatu ke dalam tas penyimpanan. Itu kamu, Lin Bai. 100 meter dari Lin Bai, seorang prajurit muda memasukkan ramuan itu ke dalam tas penyimpanan, mendongak dan melihat Lin Bai, dan berkata sambil mencibir. Apakah kamu mengenalku? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hahaha, saudaraku adalah murid dalam dari aliansi ilahi Sekte Pedang Roh. Tepat setelah dia memasuki reruntuhan Sekte Dewa Angin, dia memberi kami perintah untuk lebih memperhatikan gerakanmu. Sepertinya aku harus menemukanmu terlebih dahulu. Prajurit itu mencibir. Aliansi ilahi mencariku. Lin Bai terkejut. Apakah kamu takut? Prajurit muda itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kamu takut, bunuh saja dirimu sendiri, kami dapat membiarkan tubuhmu tetap utuh. Haha, aku sangat takut hingga aku mengompol. Lin Bai mengambil satu langkah maju. Dia melangkah maju, mendekati prajurit muda itu, dan meninju dadanya. Prajurit muda itu dipukul oleh Lin Bai seperti karung pasir, dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan ekspresi sedih. Lin Bai, beraninya kamu menyakitiku. Prajurit muda itu meraung berulang kali. Selamatkan hidupmu dan beritahu para pejuang aliansi ilahi bahwa aku, Lin Bai, sedang menunggu mereka datang kepadaku. Lin Bai mengusir prajurit muda itu. Mader, Lin Bai, tunggu saja sampai mati. Prajurit muda itu bangkit dari tanah dan meraung dengan liar. Bab 165 Taman Pengobatan Spiritual. Taman Pengobatan Spiritual terletak di persimpangan gerbang luar dan gerbang dalam Sekte Feng Shen. Di ladang pengobatan di hadapan mereka, obat mujarab ditanam di mana-mana, namun banyak obat mujarab yang layu karena sudah lama tidak dikelola atau disiram dengan air spiritual. Mereka semua layu. Saya tidak tahu berapa banyak ramuan yang masih hidup. Lin Bai Fei bergegas ke bidang pengobatan, mencari ramuan yang hidup. Ada satu di sini. Mata tajam Lin Bai melihat ramuan yang belum mati. Dia berjalan mendekat dan turun untuk melihatnya. Ini adalah ramuan merah menyala, seperti nyala api yang berdiri di bidang pengobatan. 300 tahun percikan misterius, Lin Bai mengenali asal-muasal ramuan ini. Suan Spark digunakan untuk memurnikan ramuan spiritual dan senjata penambah kehidupan, dan memiliki efek ajaib, terutama untuk roh yang dikaitkan dengan api. Khasiat obat kecil ini tidak cukup untuk memadatkan pusaran air spiritual. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Singkirkan. Anda mungkin membutuhkannya nanti.
Lin Bai mengulurkan tangan dan dengan hati-hati mengambil percikan suan, mengeluarkan yang kecil kotak dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam. Terus berjalan ke depan, Lin Bai mencari ramuan yang masih hidup di antara ramuan yang layu. 100 tahun rumput azure, 700 tahun akar jiwa naga, 900 tahun bunga impian surgawi. Semuanya adalah obat mujarab yang umurnya kurang dari 1000 tahun. Mungkinkah apakah ada yang lain? Kebun obat. Dalam setengah jam, Lin Bai menyapu kebun obat. Obat mujarab yang dia pilih pada dasarnya adalah semua obat mujarab yang berumur kurang dari 1000 tahun. Hanya ada beberapa obat mujarab yang lebih tua dari 1000 tahun. Obat mujarab ini mungkin telah mati beberapa kali selama ribuan tahun, tetapi ketika apa yang disebut pohon mati muncul kembali di musim semi, bahkan obat mujarab yang mati akan mengandung sedikit kehidupan, perlahan terlahir kembali, dan kemudian mati lagi, dan seterusnya. Sampai 10.000 tahun kemudian, Lin Bai melangkah ke taman ramuan. 3 jam kemudian, Lin Bai dan prajurit lainnya menyapu kebun obat bersama-sama. Semua ramuan hidup telah dipetik. Sepertinya tidak akan ada obat mujarab lain di sini. Sayangnya tidak ada obat mujarab yang berusia lebih dari 10.000 tahun yang dapat ditemukan. Lin Bai sedikit tertekan. Apakah Anda harus pergi ke Miracle Ridge jika ingin menemukan benda spiritual dengan atribut terbaik? Tetapi kerajaan Shenwu berjarak puluhan juta mil dari Miracle Ridge. Bahkan jika Anda terbang ke sana, itu akan memakan waktu 3 bulan. Dan sekarang aku harus berjalan ke sana, aku tidak tahu berapa tahun yang aku perlukan untuk berjalan. Kata Lin Bai dengan ekspresi agak tertekan. 700 kerajaan di Timur Lingdong sangat luas dan luas. Punggungan Senji terletak di tengah-tengah wilayah 10.000 kerajaan. Dibutuhkan waktu 3 tahun bagi prajurit biasa untuk berkendara dari kerajaan Shenwu. Terlebih lagi, Lin Bai adalah masih seorang pejuang di alam bela diri bumi. Bahkan jika dia berangkat dari kerajaan Shenwu, perjalanannya pasti sangat sulit dan berbahaya. Tidak ada lagi. Apakah hanya ramuan kecil ini? Haha, aku kaya. Aku kaya. Aku punya lebih dari 20 ramuan dengan sifat ribuan tahun. Jika aku menjualnya, nilainya puluhan juta dari batu spiritual. Ah, banyak prajurit yang sangat senang. Obat mujarab yang diperoleh di Taman Obat Mujarab semuanya sangat berharga, dan banyak dari obat mujarab yang sudah punah di luar. Harganya mahal tetapi tidak dapat dipasarkan. Meskipun tahun pembuatan ramuan itu penting, kemanjurannya lebih penting. Misalnya, percikan suan yang diperoleh Lin Bai adalah ramuan yang digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat rendah. Bahkan jika umurnya 10.000 tahun, nilainya hanya lebih dari 10.000 batu spiritual. Namun bunga impian surgawi yang ditemukan Lin Bai kemudian, meskipun usianya baru 900 tahun, masih bernilai lebih dari 200.000 batu roh, karena bunga impian surgawi adalah ramuan yang dapat dimurnikan menjadi alam ramuan ilahi dan dikonsumsi. Banyak pejuang telah menemukan ramuan dalam jumlah besar dan sangat bangga pada diri mereka sendiri. Aku mencarinya sedikit demi sedikit, ini terlalu lambat. Mari kita sebarkan niat pedang dan mencarinya. Mata Lin Bai berbinar, cahaya aneh berkedip, dan niat pedang menyelimuti seluruh taman ramuan dari udara tipis. Niat pedang itu seperti setetes air yang meresap kemana-mana, meresap ke langit dan bumi di taman pengobatan spiritual. Pada saat ini, jejak nafas dan setitik debu di langit dan bumi berubah menjadi pedang Lin Bai, memberi Lin Bai visi tak terbatas. Kemanapun ujung pedang mengarah, di mana letak niat pedang, itu seperti kehadiran pribadi Lin Bai. Berdengung, niat pedang menyebar ke seluruh bidang, menembus langit dan bumi. Di sebelah timur Taman Pengobatan Spiritual, ada gunung tinggi yang terhubung dengan Taman Pengobatan Spiritual. Ketika niat pedang menembus gunung, Lin Bai merasakan kekuatan obat yang menakutkan. Kekuatan obat ini seperti ramuan abadi yang ditemukan Lin Bai di tempat asalnya. Ditemukan. Lin Bai dengan cepat menghindar dan berubah menjadi bayangan, langsung menuju ke dinding batu. Ketika dia sampai di dinding batu, Lin Bai tidak terlalu peduli dan hanya menebas dinding batu itu dengan pedangnya. Gemuruh. Dinding batu runtuh, memperlihatkan ruangan batu kecil di depan Lin Bai. Ruang batu diisi dengan tanah spiritual bermutu tinggi, memancarkan keharuman yang menawan. Tanah spiritual ini sekilas berbeda sekali dengan tanah spiritual yang ada di Taman Pengobatan Spiritual. Tanah spiritual di sini pasti ada dengan tujuan untuk budidaya pengobatan spiritual yang menentang surga. Di tanah spiritual, sebatang pohon emas kecil menarik perhatian Lin Bai. Pohon emas kecil ini seluruhnya berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas murni, dengan cahaya keemasan memancar dari sekujur tubuhnya. Ketika Lin Bai melihatnya, dia langsung terkejut dan berkata, itu adalah ramuan logam kelas atas. Usianya setidaknya harus lebih dari 10.000 tahun. Hebat!
Dengan obat pembunuh ramuan ini, saya pasti bisa mengolah spiral roh emas dalam seni 5 elemen hebat. Setelah mengolah spiral roh emas, kekuatan tempur saya pasti akan meningkat. Lin Bai berjalan mendekat. Segera mencabut pohon emas itu dari tanah dan memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Melihat ke belakang, tidak ada penemuan lain atas tindakan Lin Bai, yang membuat Lin Bai merasa senang. Jika seseorang melihat Lin Bai menemukan ramuan yang bisa membunuh 10.000 tahun ini, mungkin akan ada pertarungan lagi. Lin Bai tidak tahu bahwa ramuan ini, yang disebut pohon suci kuno emas, digunakan untuk memurnikan obat utama yang disebut pil tulang emas. Setelah meminum satu pil tulang emas, kekuatan fisiknya bisa mencapai ranah pil manusia, bisa dikatakan obat mujarab yang menantang surga. Pohon suci kuno yang disepuh emas adalah satu-satunya obat utama untuk memurnikan pil tulang emas. Di dunia luar kerajaan Shenwu, dan bahkan di wilayah semua negara, pohon suci kuno yang disepuh emas tidak ternilai harganya dan tidak dapat dipasarkan. Dulu ada banyak tuhan keluarga kekayaan menawarkan hadiah bernilai miliaran. Ling Xi ingin membeli pohon suci kuno yang disepuh emas, tetapi tidak ada jejaknya. Karena pohon suci kuno yang disepuh emas menghilang terlalu cepat, tulang ramuan emas juga ikut mati. Bahkan jika seorang alkemis memperoleh resep ramuan tersebut, tidak mungkin untuk memurnikan ramuan tulang emas tanpa pohon suci kuno yang disepuh emas. Saya telah memperoleh obat mujarab selama 10.000 tahun. Obat mujarab lainnya di sini selama ribuan tahun dan selama ratusan tahun dapat diberikan kepada saya. Maka saya tidak perlu tinggal di sini. Saya bisa pergi dan menemui anggota lain dari Sekte Feng Shen. Di mana saya bisa menemukan lebih banyak peluang. Lin Bai hendak meninggalkan taman ramuan. Bagi Lin Bai, menemukan pohon suci kuno emas, ramuan yang dapat membunuh ribuan tahun, sudah cukup sebagai hadiah untuk datang ke Sekte Feng Shen. Bagaimanapun, yang paling dibutuhkan Lin Bai saat ini adalah objek spiritual dengan atribut terbaik untuk berlatih teknik 5 elemen hebat. Pada saat ini, sekitar 100 prajurit menyapu taman obat mujarab. Mereka saling memandang dengan tidak percaya, masing-masing dengan agenda tersembunyi mereka sendiri. Saya mendengar bahwa Anda mendapatkan ramuan berumur lebih dari 20.000 tahun, kan? Serahkan, dan saya akan mengampuni hidup Anda. Seorang prajurit berjalan ke arah prajurit yang gembira dengan niat membunuh dan berkata dengan dingin. Saya sedang bermimpi. Jika Anda menginginkan ramuan ajaib, datang dan dapatkan sendiri jika Anda memiliki kemampuan. Prajurit itu tidak menyerah sama sekali. Dia mengeluarkan senjata spiritual dan menatap lawannya dengan dingin. Baiklah kalau begitu. Kedua prajurit itu segera menjadi tegang, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai membunuh. Karena tidak ada lagi ramuan di taman ramuan, tidak diragukan lagi para pejuang ini adalah orang-orang yang memiliki harta paling banyak di sini. Lin Bai dengan acuh tak acuh menyapu taman ramuan. Para prajurit yang tadi hidup damai mulai bertarung dengan gila-gilaan. Untuk setiap orang yang kamu jatuhkan, ambil saja tas penyimpanannya. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Mata Lin Bai menjadi gelap, dan dia segera ingin meninggalkan taman ramuan. Berhenti, tinggalkan tas penyimpanannya. Melihat Lin Bai hendak pergi, seorang prajurit bergegas menuju Lin Bai dari belakang. Seluruh energi tubuhnya meledak, energinya melonjak ke langit, dan dampaknya seperti menghancurkan ribuan kilogram batu besar menghantam. Lin Bai kembali. Jangan main-main denganku. Lin Bai melemparkan pukulan backhand, dan keduanya bertabrakan satu sama lain. Prajurit yang menyerang Lin Bai mundur 3 langkah, dengan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya, dan kemudian mencibir, saya tidak menyangka Anda berada di alam seni bela diri bumi tingkat keempat. Sampah berat ini masih memiliki beberapa keterampilan. Tapi tidak ada gunanya, Anda ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Prajurit itu mencibir, dan cahaya tinjunya meledak di udara, dan guntur bergema di telinga Lin Bai. Tinju guntur. Sebuah gerakan seni bela diri tingkat Suan datang dengan kekuatan penuh, mengenai diameter wajah Lin Bai. Karena kamu dengan tulus mencari kematian, maka aku akan membantumu. Mata Lin Bai menjadi jahat dan dia mencibir. Dia mengeluarkan pedang angin jahat, dan energi pedang melesat pergi, mengenai tinju prajurit itu. Bang! Suara keras datang, energi pedang menghancurkan cahaya tinju, dan kemudian melaju ke tubuh yang hancur dan membunuh prajurit itu. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Lin Bai mendengus dingin dan berjalan keluar taman ramuan. Berhenti. Tinggalkan tas penyimpanannya. Huff, apakah kamu ingin pergi begitu saja? Jika kamu tidak meninggalkan tas penyimpanan hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Di taman ramuan, seseorang di tingkat ke-6 alam bela diri bumi prajurit itu meraung dengan liar, menggunakan keterampilan tubuhnya, dan berubah menjadi petir ungu, bergegas menuju selusin prajurit di sekitarnya.
Zidian Senfa, kamu adalah seorang prajurit dari istana Changhai Yuntai. Aku kenal dia, dia adalah Qin Yu. Seorang prajurit dari istana bagian dalam istana Changhai Yuntai. Banyak prajurit berteriak dan mundur satu demi satu. Karena kamu mengenalku, kenapa kamu tidak menyerahkan semua tas penyimpanannya? Qin Yu meraung. Jangan bunuh aku serahkan tas penyimpanannya, aku serahkan. Banyak prajurit dengan enggan menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Qin Yu. Qin Yu mengeluarkan semua batu spiritual dan ramuan dari tas penyimpanan satu persatu dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Pada saat ini, Lin Bai membunuh prajurit yang menyerangnya dengan satu pedang, lalu berbalik dan hendak keluar dari taman ramuan. Berhenti, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku sudah bilang padamu untuk meninggalkan tas penyimpanan. Qin Yu mendengus dingin, berjalan cepat, menatap punggung Lin Bai dengan tatapan tidak ramah dan berteriak. Sebuah bab berisi 3000 kata, silakan pilih rekomendasi dan kumpulkan. Bab 166 Harta Karun Sekte Fengshen. Di Taman Pengobatan Spiritual, semua prajurit takut dengan budidaya Qin Yu di alam bela diri bumi tingkat 6, jadi mereka semua menyerahkan tas penyimpanan mereka untuk mendaftar. Berhenti, aku memintamu untuk mengeluarkan tas penyimpanan, apa kau tidak mendengarku? Qin Yu melihat Lin Bai membunuh lawannya, berbalik dan ingin berjalan keluar dari taman ramuan, dan segera bergegas dengan kedinginan dan ekspresi garang di wajahnya. Teriak pada Lin Bai. Dengan ekspresi galak di wajahnya, beberapa pejuang pemalu kemungkinan besar akan terkesan dengan kekuatan penuh nafsu Qin Yu. Lin Bai dihentikan oleh Qin Yu, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Saat ini, banyak pejuang mulai menginjakkan kaki di reruntuhan Sekte Fengshen. Jika Lin Bai tidak memanfaatkan waktu untuk mencari harta karun, dia mungkin tidak bisa minum supnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak macam-macam dengan saya. Saya tidak keberatan jika Anda merampok prajurit lain. Tetapi jika Anda ingin merampok saya, maka saya khawatir Anda telah memilih orang yang salah. Minggir, Lin Bai berkata dengan dingin. Oh, kamu adalah seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat 4, dan kamu sangat bangga dengan keberanianmu di depanku. Jika kamu lebih tahu, sama seperti mereka, serahkan tas penyimpanannya. Ini bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang, kata Qin Yu mengancam. Jika kamu ingin membunuhku, cobalah, kata Lin Bai sambil tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuh orang? Tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan ini, Qin Yu dibuat marah oleh Lin Bai dan meninju langsung wajah Lin Bai. Pukulan keras itu seperti serigala lapar yang menerkamnya. Mangsa. Sebelum dia bisa sampai di depan Lin Bai, angin kencang menerpa wajah Lin Bai dengan kencang, menyebabkan rasa sakit di seluruh wajah Lin Bai. Angin bertiup. Pedang angin jahat keluar dari sarungnya dan menyerang dengan keras. Terdengar ledakan keras, dan Lin Bai serta Qin Yu mundur 3 langkah. Pantas saja kamu berani bicara seperti ini padaku. Tapi biarpun kamu punya sarana yang luar biasa hari ini, ombak macam apa yang bisa dilakukan seorang pejuang di tingkat keempat dari alam bela diri bumi dibuat. Semut hanya berusaha bertahan hidup. Tinju es dan api. Qin Yu menunjukkan senyuman setelah meninju Lin Bai. Meskipun dia dapat melihat bahwa Lin Bai memiliki kekuatan, dia masih sangat yakin bahwa budidayanya di alam bela diri bumi tingkat 6 tidak dapat dikalahkan oleh seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat keempat. Terlebih lagi, tinju es dan api yang dia latih adalah roh bela diri tingkat 9 di Istana Yuntai di Changhai. Saat tinju digunakan, cahaya dari tinju tersebut mengambil atribut es dan api. Semangat bela diri api, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Api panas dan es dingin meledak di tangan Qin Yu. Duet es dan api melanda Lin Bai. Oh, prajurit ini sudah tamat. Tidak baik menyinggung siapapun. Aku harus memprovokasi Qin Yu. Dia adalah prajurit istana bagian dalam istana Changhai Yuntai. Serahkan tas penyimpanan dengan patuh. Apa yang salah dengan itu? Berpikir, kamu adalah seorang kultivator. Hanya karena kamu baik, kamu berani menghadapi semua orang dan mencari kematian. Banyak prajurit yang menyerahkan tas penyimpanan kepada Qin Yu tiba-tiba tertawa ketika mereka melihat perlawanan Lin Bai. Mereka semua menyerahkan tas penyimpanannya, jika ada yang tidak menyerahkannya, bukankah berarti mereka rakus hidup dan takut mati? Oleh karena itu, mereka berharap Lin Bai mati di bawah tangan Qin Yu. Inilah yang akan terjadi jika kamu menolakku. Pergilah dengan pikiran tenang. Tinju es dan api dilepaskan, dan senyum kemenangan muncul di bibir Qin Yu. Dia sangat yakin bahwa Lin Bai tidak akan selamat dari pukulannya. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Lin Bai sangat marah. Pada saat ini, Qin Yu secara membabi buta menghadapi kemarahan Lin Bai, yang membuat kemarahan Lin Bai hampir membara ke langit. Kamu ingin mati, bukan?
Kalau begitu aku akan membantumu. Mata Lin Bai berubah, dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Teknik pedang Jing Feng, gaya kedua, keheningan angin. Teknik pedang tiba-tiba berubah, dan pedang tajam ditusukkan. Energi pedang menembus tinju Qin Yu, dan terdengar suara keras. Dengan keras, tinju es dan api hancur. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Qin Yu berubah karena terkejut, dan dia melihat keterampilan pedang Lin Bai dengan tidak percaya. Tinju es dan api adalah keterampilan bela diri tingkat Suan kelas 9. Ini termasuk seni bela diri terbaik di istana Changhai Yuntai. Bagaimana bisa dipatahkan oleh Lin Bai dengan begitu mudah? Qin Yu tidak percaya fakta ini. Kematian. Sebuah pedang menghancurkan tinju es dan api. Karena pedang itu sudah bersinar dengan cahaya dingin, bagaimana dia bisa menyingkirkan pedang itu tanpa meminum darah? Wosh! Pedang seperti kilat menerobos semua rintangan dan mendatangi Qin Yu seperti menembus langit berbintang. Qin Yu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan dinginnya kematian menyelimuti dirinya. Dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup, mata Qin Yu ngeri, dan dia berbicara dengan cepat dengan tubuh gemetar, "Saudaraku, jaga tanganmu, jaga tanganmu. Saya bersedia bertukar berita tentang harta karun Sekte Fengshen untuk hidup saya." Harta karun Sekte Fengshen. Lin Bai mendengar. Akhirnya, cahaya aneh muncul di matanya. Begitu pedangnya dicabut, ujung pedangnya ditekan 1 inci di depan tenggorokan Qin Yu. Jika Qin Yu melakukan gerakan apapun, Lin Bai akan menembus tenggorokan Qin Yu dalam sekejap. Apa harta paling berharga dari Sekte Dewa Angin? Katakan padaku secepatnya, tanya Lin Bai. Qin Yu gemetar dan berkata, kalau begitu kamu berjanji padaku dulu untuk tidak membunuhku, dan aku akan mengatakannya. Qin Yu memandang Lin Bai dengan wajah ngeri. Dia tidak bisa memahaminya. Bagaimana mungkin seorang pejuang di tingkat keempat tingkat alam bela diri bumi dimungkinkan untuk mengalahkannya, seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat 6, dan dia juga murid bangga Istana Changhai Yuntai, berlatih seni bela diri tingkat lanjut Istana Changhai Yuntian. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa keterampilan seni bela diri yang dipraktikkan Lin Bai jauh lebih tinggi daripada keterampilan seni bela diri Istana Changhai Yuntai? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang? Lin Bai menggerakkan pedang angin jahat ke depan, dan ujung pedang menembus tenggorokan Qin Yu. Dinginnya pedang angin jahat membuat jiwa Qin Yu bergetar. Mulai gemetar ketakutan. Aku bilang. Qin Yu takut. Dia takut Lin Bai akan menusuk tenggorokannya dengan pedang tanpa ampun. Lin Bai memandang Qin Yu dengan ekspresi normal. Qin Yu berkata dengan panik, ada 3 harta karun di Sekte Fengshen. Yang pertama adalah teknik rahasia penekan Sekte Fengshen. Teknik tingkat surga itu disebut Fengshen Jue. Teknik ini bukan hanya itu hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seniman bela diri sebanyak 5 kali lipat. Lin Bai mengangguk diam-diam setelah mendengar ini. Sekte Fengshen adalah sekte tiada taraf yang terkenal di 700 negara di timur gunung ribuan tahun yang lalu. Bukan hal yang aneh jika memiliki metode budidaya tingkat surga. Dan Lin Bai sekarang memiliki teknik 5 elemen hebat di tubuhnya, tidak masalah apakah dia bisa mendapatkan teknik tingkat surga ini atau tidak. Namun, jika Anda bisa mendapatkannya, itu akan menjadi luar biasa. Lagi pula, jika Anda bisa menjual keterampilan tingkat surga, itu bisa bernilai banyak uang. Qin Yu terkejut saat melihat ekspresi Lin Bai tidak berubah ketika mendengar latihan tingkat surga. Mungkinkah latihan tingkat surga pun tidak dapat membangkitkan semangat juang Lin Bai? Kemudian Qin Yu berkata, harta karun kedua dari Sekte Fengshen disebut, Monumen Ilahi Niat Bela Diri. Di Monumen Ilahi Niat Wu, terdapat kekuatan magis yang kuat dari niat bela diri. Dikatakan bahwa selama periode puncak dari Sekte Fengshen, Monumen Ilahi Niat Bela Diri adalah ada lebih dari 1000 keping, yaitu lebih dari 1000 kekuatan magis seni bela diri sayangnya, setelah runtuhnya Sekte Fengshen, sebagian besar monumen seni bela diri adalah dibawa pergi. Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang masih berada di Sekte Fengshen sekarang. Apa? Semangat bela diri dan kekuatan magis. Seru Lin Bai. Niat bela diri adalah kemauan seni bela diri. Kekuatan magis pencaksilat mengacu pada pencaksilat yang secara khusus dilakukan atas kemauan pencaksilat. Setiap jenis ilmu silat mempunyai kekuatan magis yang dapat menghancurkan langit dan bumi, membakar langit dan merebus laut, merupakan ilmu silat yang diciptakan oleh seorang pendekar yang mempunyai kemauan untuk memahami ilmu silat, memahami kesaktian langit dan bumi, dan berkomunikasi dengan langit dan bumi, diperlukan seni bela diri untuk digunakan, oleh karena itu disebut kekuatan magis roh bela diri. Ada energi sejati dalam dantian seorang pejuang, dan dengan mengoperasikan energi sejati, seseorang dapat melakukan seni bela diri yang kuat.
Ketika seorang pejuang memahami kemauan seni bela diri, dia dapat mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk menampilkan kekuatan magis seni bela diri. Seni bela diri mengandalkan energi sejati untuk mengerahkan kekuatannya. Kekuatan magis seni bela diri mengandalkan kekuatan langit dan bumi untuk mengerahkan kekuatannya. Sekalipun seorang pejuang itu kuat, dia tetap lemah di hadapan kekuatan langit dan bumi. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan magis pencak silat. Lin Bai telah melihat pengetahuan yang relevan tentang seni bela diri di buku-buku kuno sebelumnya. Lin Bai juga ingin mempelajari kekuatan magis seni bela diri sendiri, tetapi dia menghabiskan banyak waktu dan gagal. Sebenarnya ada monumen niat bela diri di Sekte Feng Shen, yang membuat Lin Bai sangat bersemangat. Begitu dia menyadari kekuatan magis dari niat bela diri, Lin Bai akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan niat pedang. Kekuatan pedang ditampilkan sepenuhnya oleh Lin Bai, dan kekuatan tempur Lin Bai akan mencapai tingkat tanpa hukum. Ada sedikit antusiasme yang membara di mata Lin Bai, tapi dia menatap Qin Yu dengan tenang, di mana monumen niat bela diri. Itu ditempatkan di paviliun seni bela diri bersama dengan Dewa Angin Jue. Kata Qin Yu, paviliun seni bela diri. Lin Bai melafalkan dalam-dalam dan bertanya, bagaimana dengan harta karun ketiga? Kemudian, Qin Yu melanjutkan. Yang ketiga adalah menara budidaya waktu dari Sekte Dewa Angin. Di menara budidaya waktu, selama saat Anda memberikan batu roh yang cukup, Anda dapat mempercepat hilangnya waktu. Anda berlatih di menara selama 1 tahun, dan hanya 1 hari berlalu di dunia luar. Qin Yu selesai berbicara dengan gemetar, dan menatap Lin Bai dengan ngeri, ditanya, saya sudah bilang, bisakah Anda melepaskan saya? Bab 167 Paviliun Seni Bela Diri. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia tersenyum dingin dan berkata dengan suara dingin, jangan menipu saya. Di mana ketiga harta karun ini? Ketika Qin Yu mendengar ini, dia mengutuk dalam hatinya. Ini awalnya adalah trik yang dimainkan oleh Qin Yu. Dia memberitahu Lin Bai bahwa ada 2 harta karun, tetapi tidak memberitahu Lin Bai lokasi spesifiknya. Teknik Dewa Angin seharusnya berada di paviliun seni bela diri Sekte Dewa Angin. Dan menara budidaya waktu berada di area inti dari Sekte Dewa Angin. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, Qin Yu buru-buru memberitahu Lin Bai segalanya dia tahu. Sekarang Lin Zier dari Istana Changhai Yuntai dan Liu Liang dari Istana Liehuo telah pergi mencari menara pelatihan waktu di paviliun seni bela diri. Aku sudah memberitahumu semua beritanya, bisakah kamu melepaskanku? Qin Yu He bertanya sambil menatap Lin Bai dengan memohon. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, kamu akan mati. Tinggalkan tas penyimpananmu dan keluar. Lin Bai menarik pedangnya dan diam-diam melihat tas penyimpanan di pinggang Qin Yu. Oke, ini tas penyimpanannya untukmu. Wajah Qin Yu menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia perlahan melepas tas penyimpanan dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai menangkap tas penyimpanan itu, dan dengan gelombang energi, dia membuka tas penyimpanan itu. Tiba-tiba, celah terbuka di tas penyimpanan, dan 3 anak panah hitam dingin ditembakkan, mengenai Lin Bai tepat di pintu. Hahaha, kamu beruntung bisa mati di bawah panah beracunku. Jika kamu tidak mengingini tas penyimpananku, kamu tidak akan mati. Tetapi sekarang, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya. Ketika ketiganya panah hitam datang tiba-tiba, Lin Bai hanya melihat 3 lampu hitam berkedip di depan matanya. Ada apa? Teriak Lin Bai, segera membuang tas penyimpanannya, lalu berbalik untuk menghindarinya. Niat pedang terselubung dalam sekejap, dan udara mengembun menjadi pedang. Dalam pikiran Lin Bai, dia menebas keras 3 anak panah hitam yang datang dari serangan itu. Klik. 3 suara tajam terdengar, dan 3 anak panah beracun yang terbang menuju pintu di depan Lin Bai ditebang oleh Lin Bai dengan pedangnya dan jatuh ke tanah. Setelah memotong panah beracun, Lin Bai segera terbang, mundur 10 langkah, dan menatap Qin Yu dengan waspada. Apa? Kamu benar-benar bisa bersembunyi dari jarak sedekat itu? Qin Yu melihat 3 anak panah beracun dipotong oleh Lin Bai, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mengertakkan gigi dan tidak repot-repot mengambil tas penyimpanan dia hendak menyelinap pergi dalam sekejap. Lin Bai juga sadar kembali saat ini, diam-diam melihat ke tas penyimpanan yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan dingin, saya tidak menyangka orang ini begitu licik, dan benar-benar mengatur tindakan pertahanan di penyimpanan. Tas. Jika dia tidak menggunakan metode uniknya sendiri untuk membuka tas penyimpanan, panah beracun di dalamnya akan ditembakkan. Sialan. Lin Bai menemukan sebab dan akibat dari masalah ini. Dia dipenuhi dengan marah dan memegang tas penyimpanan yang jatuh ke tanah lagi. Di tangannya, dia menunjukkan keterampilan tubuhnya dan dengan cepat menyusul Qin Yu.
Tunggu, bukankah kita sepakat bahwa jika aku memberitahumu harta karun Sekte Dewa Angin, kamu akan membiarkanku hidup? Qin Yu melihat Lin Bai bergegas lagi dalam sekejap mata, dan segera mengutuk diam-diam, dia berbalik kembali dan berteriak kepada Lin Bai. Ya, aku baru saja melepaskanmu, dan sekarang ada kebencian baru. Wajah Lin Bai dingin, dan dia membunuhmu dengan tegas dengan pedang. Melihat Lin Bai tidak berniat melepaskannya, Qin Yu mengertakkan gigi, mengerahkan seluruh energinya, dan meraung, tinju es dan api. Rusak. Pukulan PUBG Qin Yu datang, dan kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Huff. Lin Bai mendengus dingin, dan energi pedang menyebar ke arah yang saling bersilangan, mencekiknya. Dengan letupan, dua pedang Qi menghantam tubuh Qin Yu ke kiri dan ke kanan, memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian di tempat dan jatuh ke tanah. Awalnya aku ingin melepaskanmu, tapi kamu keras kepala dan ingin menipuku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Lin Bai melirik Qin Yu yang hancur, mendengus dingin, berbalik dan meninggalkan taman ramuan. Lin Bai pergi, meninggalkan sekelompok prajurit tertegun yang melihat punggung Lin Bai dan berseru. Zhou Chao, siapa orang ini? Dia sangat hebat. Dia bahkan bisa membunuh Qin Yu. Dapat membunuh Qin Yu. Orang itu pasti murid tinggi dari 4 sekte besar. Mengapa begitu banyak karakter penting datang ke reruntuhan Sekte Dewa Angin kali ini? Bagaimana kita, yang ada di sini untuk mengambil barang, bisa bertahan? Sekelompok prajurit berdiri di dalam roh. Di kebun obat, semua orang mulai mengutuk. Ketika Lin Zier dari Istana Changhai Yuntai, Ye Suxin dari Aliansi Ilahi Sekte Lingjian, Liu Liang dari Istana Liehuo, dan Bai Xiao Xiao, putri tertua Kerajaan Shenwu, muncul satu demi satu, para pembudidaya biasa ini putus asa. Mereka tahu bahwa karena orang-orang ini ada di sini, hal-hal baik dan harta karun di Sekte Feng Shen secara alami akan menjadi milik mereka. Sedangkan bagi para pembudidaya biasa, mereka bahkan tidak bisa mengunyah tulangnya, apalagi tulangnya, dan mereka bahkan tidak bisa meminum supnya. Lin Bai meninggalkan taman pengobatan spiritual, memikirkan tentang gerbang dalam Sekte Feng Shen. Di gerbang luar Sekte Feng Shen, hanya ada satu taman ramuan yang layak untuk saya jelajahi. Sekarang saya hanya bisa pergi ke gerbang dalam. Paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen terletak di gerbang dalam. Lin Bai setelah hati-hati melihat urat pegunungan di peta, dia menemukan jalan pintas dan dengan cepat menuju paviliun seni bela diri. Prajurit dari Istana Changhai Yuntai tadi mengatakan bahwa di paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen, terdapat teknik Dewa Angin, dan monumen niat bela diri, dan seseorang dapat mewujudkan kekuatan magis niat bela diri. Memikirkan bela diri dengan kekuatan magis yang kuat, mata Lin Bai dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia melangkah maju. Mempercepat lagi, dia dengan cepat menuju ke paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen. Sekarang Lin Zier, Ye Suxin, Liu Liang dan lainnya telah memasuki reruntuhan Sekte Feng Shen. Dan karena Qin Yu tahu tentang dua harta karun dari Sekte Dewa Angin, mereka juga harus mengetahuinya. Jika Lin Bai tidak berlari lebih cepat, dia mungkin akan terlambat dan bahkan tidak bisa minum supnya. Itu paviliun seni bela diri. Lin Bai berdiri di jalan pegunungan dan memandangi istana kuno yang runtuh di tanah di pegunungan di kejauhan. Kemudian, Lin Bai mengeluarkan peta dan membandingkan lokasinya. Dia yakin akan hal itu. Istana yang runtuh jelas merupakan paviliun seni bela diri. Paviliun seni bela diri sangat dekat dengan area inti. Di area inti di peta, ada menara biru yang ditandai. Apakah ini menara pengolahan waktu? Menara budidaya waktu, menara dan paviliun seni bela diri tidak berjauhan. Dengan kecepatan saya bisa tiba di sana dalam waktu sekitar beberapa saat. Segera. Setelah Anda menemukan monumen niat bela diri, segera pergi ke menara budidaya waktu. Lin Bai menyingkirkan petanya dan dengan cepat mendekat ke paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen. Bab 168 Tempat Uji Coba Seni Bela Diri. Paviliun seni bela diri dari Sekte Feng Shen dibangun di antara gerbang dalam dan area inti dari Sekte Feng Shen, hanya dipisahkan dari menara budidaya waktu, harta karun lain dari Sekte Feng Shen, oleh sebuah dinding. Di reruntuhan Sekte kuno, semua pejuang tahu bahwa hanya paviliun seni bela diri dan taman pengobatan spiritual yang paling menjanjikan. Oleh karena itu, banyak prajurit kini berkumpul di paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen. Lin Bai berjalan diam-diam menuju reruntuhan paviliun seni bela diri. Banyak prajurit menemukan Lin Bai dan memandangnya dengan jijik. Kemudian mereka mulai mencari seni bela diri di paviliun seni bela diri. Apakah sudah ada begitu banyak orang di sini? Lin Bai menundukkan kepalanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Lin Bai melihat sekilas dan melihat dengan jelas reruntuhan paviliun seni bela diri pada saat ini,
ratusan prajurit sedang menggali paviliun seni bela diri yang terkubur di dalam tanah. Karena Sekte Fengshen adalah sekte yang ada ribuan tahun yang lalu, dan paviliun seni bela diri telah lama runtuh di pegunungan, setengah dari limbah paviliun seni bela diri telah menyatu dengan pegunungan, hanya menyisakan sudut tajam. Istana bocor. Ketika banyak prajurit tiba di sini, mereka masing-masing menggunakan keterampilan seni bela diri mereka untuk menggali paviliun seni bela diri dari tanah dan memperoleh keterampilan seni bela diri yang luar biasa di paviliun seni bela diri. Sekte Fengshen pernah mendominasi 700 kerajaan Lingdong 10.000 tahun yang lalu. Seni bela diri di bawah sekte tersebut berkisar dari seni bela diri tingkat kuning tingkat 1 hingga seni bela diri tingkat surga. Hal ini tentu saja membuat banyak pejuang sangat iri. Lin Bai berjalan diam-diam di antara kerumunan, menemukan lokasi terpencil, berpura-pura jongkok, dan menggali tanah sedikit demi sedikit, namun nyatanya, mata dan pikiran Lin Bai sudah tertuju pada para prajurit di sekitarnya. Lin Zier, Ye Suxin, Liu Liang, di mana ketiga orang ini? Lin Bai mengamati sekeliling dan tidak menemukan satu pun dari ketiga orang ini. Lin Zier, tentu saja, adalah seorang jenius tiada taraf yang saat ini sedang dibudidayakan oleh Istana Changhai Yuntian, terlepas dari status atau statusnya, dia adalah pemimpin prajurit Istana Changhai Yuntai yang menjelajahi reruntuhan Sekte Fengshen. Adapun Ye Suxin, orang ini adalah tunangan Su Chang. Meskipun pelatihan seni bela dirinya tidak tinggi dan dia berada di alam bela diri bumi tingkat kelima, dia mampu mengendalikan binatang dan tidak boleh diremehkan. Karena hubungan Su Chang, sebagian besar prajurit di aliansi ilahi sekarang mematuhi perintahnya. Liu Liang, sebagai orang paling berbakat di Istana Api Agni setelah Api Badan Huo Ling dalam daftar jenius Shenwu, dia sangat terkenal di sekte dalam Istana Api Agni selain Huo Badan Huo Ling, para pejuang di Agni Istana Api paling menghormatinya. Orang tersebut adalah Liu Liang, yang juga merupakan pemimpin Istana Api yang datang ke Sekte Fengshen untuk menjelajah kali ini. Ketiga orang ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sedikit ditakuti Lin Bai di reruntuhan Sekte Dewa Angin. Sedangkan para pembudidaya biasa lainnya, Lin Bai jarang memperhatikan mereka. Saya menemukannya. Saat Lin Bai sedang mencari Lin Zier, Ye Suxin dan Liu Liang. Tiba-tiba, di salah satu ujung pegunungan, seorang prajurit penari dengan ekspresi gembira menengadah ke langit dan meraung. Begitu dia meraung, dia langsung menarik perhatian semua prajurit. Apa yang kamu temukan? Apa yang kamu temukan? Para prajurit berkumpul di sekelilingnya. Saya menemukan pintu masuknya. Pria itu berteriak dengan gembira. Dalam sekejap, lebih dari 300 prajurit berkumpul di sekelilingnya. Lin Bai memperlambat langkahnya dan masuk ke kerumunan. Melihat lebih dekat, dia melihat bahwa pria ini telah menggali lubang besar di tanah, dan di dalam lubang besar itu, ada pintu ini. Di dalam sangat gelap, seperti mulut binatang raksasa yang berdarah, dan dia tidak melakukannya. Tahu kemana arahnya? Tempat ini seharusnya menjadi lokasi menuju paviliun seni bela diri. Dikabarkan bahwa di paviliun seni bela diri Sekte Dewa Angin, semua seni bela diri harus diuji sebelum dapat diperoleh. Pintu ini seharusnya menjadi tempat menuju ke tempat penilaian. Serang, serang, seni bela diri tingkat surga, aku datang. Para prajurit meraung dengan liar, semuanya dengan ekspresi fanatik di wajah mereka, melompat ke dalam lubang besar, dan bergegas ke dalam kegelapan. Mungkinkah itu jebakan? Lin Bai tiba-tiba merasa khawatir saat melihat begitu banyak prajurit yang melompat turun. Tepat waktu. Kakak senior Lin, pintu masuk ke paviliun seni bela diri ada di sana. Nona Ye Suxin, tepat di sana, seorang pejuang telah menemukan pintu masuk ke paviliun seni bela diri. Saudara senior Liu Liang, paviliun seni bela diri telah muncul, cepat datang. 3 suara seru datang. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat 2 wanita dan 1 pria datang dengan cepat dari kejauhan, dengan sekelompok prajurit di belakang mereka. Ketiga orang ini jelas adalah Lin Zier, Ye Suxin dan Liu Liang. Jika mereka datang ke sini sekarang, mereka pasti akan menemukanku. Levelku sekarang terlalu rendah dan aku tidak bisa bersaing dengan mereka. Lagi pula, meskipun pintu masuk ke paviliun seni bela diri adalah kolam naga dan sarang harimau, sepertinya bahwa aku harus masuk dan mencoba. Lin Bai mengertakkan gigi dan wajahnya berubah. Dia mengikuti prajurit itu dan melompat ke lubang besar dan berjalan ke pintu gelap paviliun seni bela diri. Serang, serang, di mana seni bela diri? Para prajurit yang menyerbu ke dalam kegelapan berteriak satu demi satu. Lin Bai melangkah ke dalam kegelapan dan melihat ke atas. Ada sedikit cahaya dalam kegelapan di depan. Lin Bai, seperti semua prajurit, bergegas menuju cahaya. Segera, setelah keluar dari lorong gelap ini, Lin Bai dan semua prajurit tiba di tempat latihan yang luas.
Di pintu masuk tempat uji coba, terdapat batasan lingkaran sihir yang mencegah prajurit memasuki tempat uji coba. Semua prajurit berkumpul di pintu masuk tempat uji coba, memandang dengan bingung ke tempat uji coba yang luas di depan mereka. Apa ini? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sekte Feng Shen? Mengapa hal ini diatur? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Karena tidak dapat memasuki tempat uji coba, banyak prajurit berteriak dengan cemas. Minggir, minggir. Pada saat ini, di belakang para prajurit, murid dari 3 sekte besar datang. Lin Zier, Ye Suxin, dan Liu Liang berjalan berdampingan di depan orang banyak. Mereka bertiga melihat ke tempat persidangan. Liu Liang berkata dengan ringan, Nona Lin Zier, Nona Ye Suxin, tempat ini seharusnya menjadi tempat latihan Sekte Feng Shen. Saat itu, Sekte Feng Shen mendirikan tempat latihan untuk menguji efektivitas tempur para murid. Selama saat efektivitas tempur para murid mencapai setelah Anda mencapai alam tertentu, Anda akan diberikan seni bela diri tingkat lanjut. Jadi begitu. Ye Suxin mengangguk tiba-tiba menyadari. Lalu bagaimana saya bisa memasuki lapangan percobaan? Tanya seorang kultivator biasa. Liu Liang tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana. Pernahkah Anda melihat potongan kayu tertancap di tanah di tengah lapangan percobaan? Seperti yang dikatakan Liu Liang, semua prajurit melihat potongan perunggu di tengah lapangan percobaan. Kayunya berukuran panjang sekitar 3 meter dan diameter 1 meter. Benda ini adalah jebakan yang dipasang oleh Sekte Feng Shen di tempat latihan. Jika Anda ingin masuk dan menantang, Anda hanya perlu mengatakan kepadanya, murid ini ingin mencari seni bela diri yang lebih mendalam, silakan tanyakan pada senior. Untuk membuka tempat latihan. Apakah sesederhana itu? Banyak kultivator biasa bertanya dengan bingung. Sesederhana itu, Liu Liang terkekeh. Hahaha, izinkan saya mencobanya dulu. Murid ini ingin mencari seni bela diri yang lebih mendalam, mohon minta senior untuk membuka lapangan uji coba. Seorang kultivator biasa berkata dengan hormat kepada petugas agensi. Langsung, terdengar bunyi, klik, yang berasal dari kayu perunggu. Yang semula sebatang kayu retak-retak kecil, lengan dan pahanya terentang dari kayu, diaduk maju mundur, dan tiba-tiba menjelma menjadi manusia kayu dengan ekspresi kusam. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tercengang, ngeri dengan ketidakpastian Sekte Feng Shen. Tidak ada manusia mekanisme sehebat itu di kerajaan Shen Wu sekarang. Terlebih lagi, kekuatan manusia mekanisme ini hampir sama kuatnya dengan master di alam Tianwu tingkat 9. Murid, masuklah untuk persidangan. Pria kayu itu mendengar suara kultivator biasa, dan kekuatan isap datang, menarik kultivator biasa ke dalam lapangan percobaan. Kecuali dia, semua orang masih hanya bisa tinggal di pintu masuk tempat uji coba, diisolasi oleh lingkaran sihir tempat uji coba. Ini sungguh luar biasa. Sekte Dewa Angin memang merupakan sekte tiada taraf yang mendominasi 700 negara di Lingdong saat itu. Banyak prajurit melihat pemandangan ini dan berteriak kaget. Di antara semua prajurit, hanya Lin Zier yang linglung, dan matanya tertuju pada semua prajurit sejenak. Setelah melihat semua prajurit, Lin Zier menyembunyikan niat membunuh di matanya, dia tidak datang. Hah, kamu beruntung. Pembaruan ketiga, silakan pilih rekomendasi dan favorit. Bab 169 Mekanisme Boneka. Dalam kegelapan, Lin Bai diam-diam muncul kembali, menatap Lin Zier dalam-dalam, dan menunjukkan senyum sinis, saya khawatir tidak akan mudah menemukan saya. Lin Bai tidak bodoh, dan sekarang Lin Zier sudah dia berada di alam bela diri bumi tingkat 9, dan dia diikuti oleh sejumlah besar prajurit dari istana Changhai Yuntai. Jika dia bertarung dengan Lin Zier sekarang, dia pasti akan melakukannya. Mencari kematiannya sendiri. Lin Bai hanya bisa menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya dan menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Inilah yang dikatakan tentang seorang pria yang menyembunyikan senjata dan tubuhnya, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tersembunyi di tengah kerumunan, Lin Bai diam-diam memandangi kultivator biasa di lapangan percobaan. Petugas agensi melirik ke arah kultivator biasa yang tampak antusias, dan berkata dengan suara membosankan, berkultivasi di alam bela diri bumi tingkat pertama, mari kita mulai tantangannya. Petugas agensi menghentakkan kakinya, dan retakan mulai retak. Dasar dari tempat latihan yang luas, lubang bundar. Dari lubang besar yang muncul di tanah, batang kayu yang terlihat persis seperti manusia mesin muncul. Setelah lock ini muncul, mereka berubah dengan klik, dan berubah menjadi boneka mesin yang hampir sama dengan manusia mesin. Hanya saja kekuatan boneka agensi ini jauh lebih rendah daripada agensi yang memimpin paviliun seni bela diri, dan mereka hanya berada di sekitar alam bela diri bumi tingkat kedua. Percobaan telah dimulai.
Jika kamu tidak bisa bertahan, kamu bisa menghentikannya di tengah jalan. Pada saat itu, aku akan memberimu tingkat seni bela diri yang sama berdasarkan kekuatan tempur yang telah kamu tunjukkan. Mari kita mulai. Agensi pria menjelaskan tempat persidangan secara singkat dan komprehensif. Aturan diumumkan dan dimulai. Boneka-boneka di sekitarnya bergegas menuju para penggarap biasa. Kultivator biasa memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Boneka-boneka ini menyerang dan membunuh mereka tanpa ampun. Kultivator biasa tidak memiliki ruang untuk mempertimbangkan dan segera menggunakan semua metodenya untuk menangani boneka-boneka tersebut. Setelah bertarung selama setengah jam, kultivator biasa itu meremukkan ketiga boneka itu dan kehabisan napas karena kelelahan, maka ia berteriak, "Saya menyerah, saya menyerah." "Berhenti!" teriak si mesin dengan lesu, dan orang-orang di sekitarnya boneka-boneka itu tidak akan menyerang lagi. Dengan budidaya tingkat pertama di alam bela diri bumi, Anda mengalahkan 3 boneka dan menganugerahkan kepada Anda keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat kedua, Cloud Dispelling Palm. Setelah manusia, mesin selesai berbicara, tanah kembali pergi, dan platform batu muncul dari bawah tanah dalam buku kulit binatang kuno. Kultivator biasa berlari dengan ekspresi gembira di wajahnya, mengambil buku kulit binatang kuno, melihatnya, dan berkata dengan antusias, "Bagus, saya membutuhkan seni bela diri tipe serangan sekarang, dan sekarang saya memiliki Cloud ini Pavilion Palm, ini bahkan lebih kuat. Saya sangat kuat. Hahaha, saya akan menjadi master yang tiada taranya." Kultivator biasa dengan penuh semangat memegang roh bela diri tingkat bumi kelas 2, matanya liar, seolah-olah dia telah melihat sosok agungnya yang akan mendominasi dunia di masa depan. Keterampilan bela diri lokal tingkat kedua sudah cukup untuk menjadi harta keluarga seni bela diri. Sekarang di kerajaan Shenwu, kecuali 4 sekte utama dan istana kekaisaran, tidak ada kekuatan yang dapat dengan mudah menghasilkan seni bela diri lokal kelas 2. Terlebih lagi, meskipun keterampilan bela diri tingkat prefektur kelas 2 dijual di rumah harta karun, itu tetap bernilai banyak uang. Dengan mengalahkan boneka berkepala 3, kamu bisa mendapatkan seni bela diri tingkat bumi tingkat ketiga. Ini terlalu sederhana. Haha, saya sudah berada di seni bela diri tingkat bumi tingkat 6. Mengalahkan selusin boneka tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana dengan itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa mendapatkan seni bela diri tingkat surga? Mar, jangan ambil itu, biarkan aku pergi dulu. Banyak prajurit melihat kultivator biasa mendapatkan seni bela diri tingkat bumi kelas 2 dengan rasa iri, dan mereka bergegas berpikir untuk bergegas ke lapangan percobaan. Namun, di lapangan uji coba, hanya satu prajurit yang dapat mengikuti uji coba dalam satu waktu, dan semua orang harus menunggu. "Kamu bisa pergi dari sini," petugas agen itu menunjuk, dan sebuah lorong muncul di ujung lain lapangan percobaan. "Terima kasih, senior." Ketika kultivator biasa masih memikirkan cara keluar dengan aman, petugas agensi memberinya jalan yang jelas, yang pada dasarnya menyelamatkannya dari bencana. Jika kultivator biasa ini kembali dari rute semula, ketika dia kembali ke pintu masuk tempat uji coba, dia akan dikelilingi oleh sekelompok orang yang menghalangi tempat itu. Pada saat itu, seni bela diri tingkat 2 lokal ini mungkin akan sekuat seni bela diri tingkat pertama, tingkat budidaya, masih tidak tahan. Apakah ada orang lain yang ingin dia dili? Setelah agensi mengirim kultivator biasa itu pergi, dia melihat ke pintu masuk tempat persidangan. Aku. Sekelompok prajurit berteriak berulang kali. Lin Bai tidak terburu-buru dan berdiri tegak di tengah kerumunan. Manusia mesin ini dapat mengandalkan kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh prajurit untuk memberikan seni bela diri yang paling cocok bagi prajurit dalam hal seni bela diri serangan, keterampilan tubuh, del. Kultivator biasa tadi, keterampilan tubuhnya lincah, namun, kekuatan serangannya kurang, jadi petugas agensi melihat kelemahan dari kultivator biasa tadi dan memberinya seni bela diri dengan kekuatan serangan untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen ini lebih baik daripada Lingjian Sekte. Paviliun seni bela diri jauh lebih ilmiah. Dalam bentuk evaluasi, seni bela diri yang paling dibutuhkan para pejuang diberikan. Lin Bai secara spontan mengagumi Sekte Feng Shen. Tidak mengherankan jika ini adalah sekte tiada taraf yang pernah mendominasi 700 kerajaan di Timur Lindong 10.000 tahun yang lalu. Dengan metode budidaya prajurit ini, tidak mengherankan jika sekte tersebut tidak menjadi lebih kuat, kata Lin Bai dengan persetujuan rahasia di dalam hatinya.
Model paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen ini dapat dengan sederhana dan jelas memberikan bantuan terbaik kepada para pejuang dalam kultivasi mereka, memberi mereka seni bela diri dan latihan yang paling mereka butuhkan, dan membuat para murid di sekte tersebut menjadi semakin kuat. Semakin kuat muridnya, semakin alami sekte tersebut memiliki Kapten Sui Gao, yang akan menjadi terkenal di Lingdong Qibai. Segera, setelah para pembudidaya biasa naik untuk menguji air satu persatu, para pejuang dari 3 sekte besar mulai kehilangan kesabaran dan melangkah ke tempat percobaan satu demi satu. 5 atau 6 jam kemudian, banyak prajurit di paviliun seni bela diri Sekte Feng Shen telah memperoleh keterampilan seni bela diri yang memuaskan dan pergi. Hanya ada beberapa orang yang berdiri di pintu masuk. Tentu saja, para pejuang yang keluar dengan cepat menyebarkan berita tentang paviliun seni bela diri, dan banyak pembudidaya dan pejuang biasa dari 3 sekte besar datang ke paviliun seni bela diri. Ada yang pergi dan ada pula yang datang. Nona Lin Zier, Nona Ye Suxin, karena kalian semua stabil, Liu akan naik duluan untuk mencari jalan untukmu. Liu Liang tersenyum hangat. Ye Suxin tersenyum ramah dan berkata, saudara senior Liu, mohon permisi. Lin Zier tampak sombong dan tidak repot-repot berbicara dengan Liu Liang sama sekali. Ketika Liu Liang memandang Ye Suxin, ada sedikit antusiasme dan nafsu tersembunyi jauh di matanya, tapi dia tidak menunjukkannya. Murid ini ingin mencari seni bela diri yang lebih mendalam, mohon minta senior untuk membuka lapangan percobaan. Liu Liang maju selangkah dan berteriak kepada petugas organ. Tiba-tiba, Liu Liang ditarik ke lapangan percobaan. Pertempuran sengit dimulai. Di tempat latihan yang besar, ada ratusan boneka yang padat, menyerbu ke arah Liu Liang. Ayo semuanya. Liu Liang tampak muram, mengangkat tangannya dan meraung dengan liar, api merah di sekujur tubuhnya menyala, dan kekuatan manik berubah menjadi tornado, menyapu seluruh tempat. Panggilan. Para prajurit di pintu masuk lapangan percobaan semuanya berseru. Dia unggulan ketiga dari Istana Api. Kekuatan ledakannya mungkin berada di urutan kedua setelah 2 master dalam daftar jenius bela diri dewa, Huo Ba dan Huo Ling. Ya, sungguh menakjubkan. 4 prajurit utama yang dilatih oleh Istana Api Sekte memang layak atas ketenaran mereka. Liu Liang, dia adalah orang kepercayaan Huo Ling dan Huo Ba. Dia telah mempraktikkan seni api-api, rahasia penekan sekte di Istana Lie Huo, jadi kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi. Saudara Liu, ayolah. Bab 170 Elang Naga Berkepala 3. Liu Liang melangkah ke lapangan percobaan, dengan energi merah menyala memenuhi tubuhnya, wajahnya kaku, matanya bersinar, dan dia meledak dengan kekuatan bertarung yang kuat, meninju boneka-boneka itu hingga berkeping-keping satu per satu. Kekuatan bertarung kakak senior Liu Liang begitu dahsyat. Sangat kuat. Dia telah menghancurkan lebih dari 30 boneka hanya dalam waktu setengah jam. Ini sudah merupakan hasil terbaik kali ini. Banyak prajurit yang terkejut. Panggil mereka bersama. Ye Suxin juga menyaksikan Liu Liang membunuh semua orang dengan penuh minat, dan dari pertarungan antara Liu Liang dan si boneka, dia menganalisis metode untuk mengalahkan si boneka dengan cepat. Lin Zier, sebaliknya, tersenyum menghina dan tidak mempertimbangkan kekuatan bertarung Liu Liang sama sekali. Lebih dari 1 jam kemudian, Liu Liang berkeringat banyak dan terengah-engah, tangan dan kakinya tidak lagi terhubung, dan kecepatan serta kekuatannya mulai menurun. Itu batasnya. 98 boneka, ini sudah menjadi batas dari kakak senior Liu Liang. Ini sangat mengagumkan. Dengan prestasi seperti itu, kakak senior Liu Liang seharusnya dapat memperoleh setidaknya keterampilan seni bela diri kelas 7 di atas permukaan bumi. Ye Suxin dan Lin Zier juga membuang muka satu demi satu. Mereka berdua merasa bahwa Liu Liang tidak punya cara untuk mengalahkan boneka itu. Hanya 98. Mari kita kumpulkan jumlahnya. Ketika Liu Liang melihatnya, cahaya tajam bersinar di matanya, dan auranya bergetar hebat lagi, dan kekuatan langit terpancar dari tubuhnya. Mengaum. Dengan suara keras, binatang api panggung muncul dari kepala Liu Liang. Itu adalah roh bela diri Liu Liang. Binatang api tingkat Suan kelas 9. Liu Liang akan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Gunakan kekuatan roh bela diri. Segera setelah tingkat Suan kelas 9 Liu Liang binatang api jiwa bela diri muncul, segera membangkitkan kegembiraan seluruh penonton lagi. Mata terfokus. Dengan datangnya roh bela diri, kekuatan bertarung Liu Liang melonjak lagi, dan kekuatan api yang meletus dari tubuhnya menyebar, membakar segala sesuatu dalam jarak 100 meter ke bumi hangus. 3 tinju iblis api. Liu Liang melangkah keluar dengan 1 langkah, dan kekuatan api mengembun di tinjunya, dan kekuatan dahsyat meledak yang menghancurkan dunia. 3 pukulan mengenai 2 boneka.
Kekuatan api yang besar merobek kedua boneka itu menjadi beberapa bagian. 100 kepala. Aku berada di batasku. Liu Liang menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya, dan pada saat-saat terakhir kelelahan, dia melepaskan kekuatan bertarung terakhirnya dan membunuh kedua boneka itu. Petugas agensi melirik Liu Liang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Tunggu sebentar." Liu Liang bertanya dengan ragu, "Senior, maukah Anda memberi saya keterampilan seni bela diri?" Petugas agensi berkata, "Karena Anda berkata begitu, maka saya izinkan saya memberi Anda pilihan. Apakah saya akan memberi Anda keterampilan bela diri tipe serangan tingkat 6 tingkat lokal, atau Anda dapat menunggu di samping dan saya akan memberi Anda kesempatan untuk memahami monumen ilahi niat bela diri. Bahkan jika Anda tidak dapat belajar dari monumen bela diri ilahi, Anda dapat memperoleh kekuatan magis dan seni bela diri dari monumen tersebut, tetapi jika Anda cukup berbakat, Anda juga dapat memahami seni bela diri dari monumen seni bela diri. Ini juga merupakan kesempatan bagus. Selama Anda dapat memahami kekuatan magis seni bela diri, maka harta sekte ini saya juga akan memberi Anda keterampilan tingkat surga teknik Dewa Angin. Anda yang memilih." Setelah pemain organ selesai berbicara, dia tidak melakukannya. Bahkan aku tidak melihat ke arah Liu Liang. Liu Liang terkejut saat mendengar tentang monumen ilahi Wuyi. Liu Liang secara alami menyadari monumen semangat bela diri sekte Feng Shen. Pada puncaknya, sekte Feng Shen memiliki lebih dari 1000 kekuatan magis seni bela diri. Namun, setelah runtuhnya sekte Feng Shen, monumen semangat bela diri ini dirampas oleh lawannya. Dan beberapa petani biasa hilang. Di luar dugaan, masih ada sisa-sisa monumen ilahi Wuyi di sekte Feng Shen. Hal ini membuat Liu Liang sangat gembira. "Jadi begitu, murid itu bersedia menunggu di samping," kata Liu Liang dengan kegembiraan di wajahnya setelah mendengar ini. Keterampilan seni bela diri tingkat 6 tingkat bumi hanyalah sampah dibandingkan dengan monumen ilahi niat bela diri. Tidak hanya Liu Liang yang mendengar apa yang dikatakan petugas agensi, tetapi Lin Zier, Ye Suxin, dan Lin Bai juga mendengarnya. Ternyata Feng Shen Jue diukir pada loh batu, dan hanya seorang jenius tiada taraf yang bisa melihatnya. Semuanya tergantung pada kebetulan. Saudara senior Liu benar-benar dapat memahami monumen niat bela diri. Ya Tuhan, begitu dia memahami maksud bela diri dari niat bela diri, dia akan menjadi jenius nomor 1 di Istana Api Agni, mengalahkan Tiran Api dan Huo Dao. Semua roh diinjak-injak. Ya, ini adalah kesempatan besar. Dan begitu Anda memahami kekuatan magis seni bela diri, Anda juga akan diberikan keterampilan tingkat surga, seni Dewa Angin. Ini adalah kesempatan besar untuk terbang ke langit. Ah! Banyak prajurit memandang Liu Liang dengan iri. Staf agensi mengatur agar Liu Liang menunggu di samping. Liu Liang tampak antusias dan bersemangat. Petugas agensi melihat ke pintu masuk tempat uji coba dan bertanya, apakah ada murid yang ingin menjalani uji coba? Jika tidak, tempat uji coba akan ditutup hari ini. Semakin banyak boneka yang Anda kalahkan, semakin banyak Anda bisa mendapatkan pencerahan. Apakah Anda memenuhi syarat untuk monumen? Mata Lin Zier tiba-tiba berbinar ketika dia mendengar bahwa agensi tersebut memberi Liu Liang kesempatan untuk memahami seni Dewa Angin. Lin Zier juga sangat antusias dengan monumen ilahi Wuyi. Bagaimanapun, hanya dengan menyadari kemauan seni bela diri seseorang dapat disebut sebagai jenius yang tiada taraf. "Saya akan datang." Mendengar agen itu bertanya, Ye Suxin segera melangkah ke lapangan uji coba. "Senior, saya ingin tahu berapa banyak boneka yang harus saya kalahkan sebelum saya dapat memenuhi syarat untuk memahami monumen niat bela diri." Setelah Ye Suxin melangkah ke lapangan uji coba, dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berdiri di depan petugas agensi dan bertanya jalan. Agen itu berkata dengan tenang, semangat bela diri Liu Liang cukup bagus. Dia telah berkultivasi ke alam bela diri bumi tingkat 9 pada usia 20 tahun. Dia dianggap jenius, jadi saya akan memberinya kesempatan seperti itu. Jika kamu juga mau. Jika kamu mendapat kesempatan untuk memahami monumen niat bela diri, maka tunjukkan bakat dan daya juangmu dengan segenap kekuatanmu. Kata orang agensi itu dengan acuh tak acuh. Ye Suxin mengerutkan kening saat mendengar ini. Agen tersebut tidak menjawab pertanyaan Ye Suxin dengan jelas, tapi bisa menghindarinya. Tapi Ye Suxin tidak terus bertanya, mungkin ada rahasia tentang sekte Feng Shen. Liu Liang berdiri di samping dan mendengar orang-orang dari agensi memuji dia karena bakatnya yang luar biasa dan bahwa dia adalah seorang jenius. Wajah Liu Liang menunjukkan ekspresi kebanggaan yang besar. Bagaimanapun, tidak mudah untuk dikenali oleh sekte yang tiada taranya ribuan tahun yang lalu. Oke. Ye Suxin mengangguk ketika dia mendengar kata-kata, "Senior, mari kita mulai."
Oke. Petugas agensi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan boneka yang berhenti di lapangan tiba-tiba menjadi aktif kembali, menghadap Ye Suxin. Bergegaslah. Ye Suxin melihat sekeliling penonton, dengan cibiran di wajah cantiknya dan cahaya aneh di matanya. Dia mengulurkan tangan dan menepuk tas hijau kecil di pinggangnya. Ini adalah tas pengendali binatang milik Ye Suxin. Ada celah di tas pengontrol binatang, dan gelombang auman binatang yang menakutkan datang dari dalam, yang memekakkan telinga. Raungan binatang buas yang ganas datang, membuat takut banyak pembudidaya biasa tingkat rendah di luar tempat persidangan hingga menjadi pucat dan tanpa sadar mundur. Seni mengendalikan binatang. Agensi itu memandang Ye Suxin dengan penuh minat. Raungan. Auman binatang yang memekakkan telinga keluar, dan monster besar terbang keluar dari tas pengendali binatang. Mereka mendarat di sebelah Ye Suxin, menyeringai pada boneka yang menyerang dari segala arah. Mengaum. Bang! Seekor binatang harimau yang ganas menamparkan ke depan dengan cakarnya yang ganas dan menghancurkan boneka penyerang menjadi beberapa bagian. Mengaum, mengaum, mengaum. Auman binatang itu tidak berhenti, ia terus datang dari tas pengendali binatang, dan monster-monster muncul di lapangan percobaan satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 monster-monster di sekitar alam bela diri bumi tingkat 6 bergegas keluar di sekitar Ye Suxin. Astaga, ada begitu banyak monster, ini seperti pasukan monster. Sayangku, apakah mereka begitu kuat? Itu adalah kelelawar terbang di alam bela diri bumi tingkat 6. Lihat, monster di sana itu. Suanying Mingbao. Alam bela diri bumi tingkat ke-7. Itu omong kosong. Lihat monster itu terbang di langit. Ibuku, apakah monster itu terbang di langit? Raja monster dari Yingzhou Jian. Elang naga berkepala 3 dari alam bela diri bumi tingkat 9. Setelah lebih dari 100 monster terbang keluar dari tas penyimpanan Ye Suxin. Akhirnya, seekor binatang yang agung dan luar biasa perlahan-lahan terbang keluar dari tas pengendali binatang, ditutupi bulu hitam legam, memandang rendah dunia, dan penuh dengan sikap raja di antara monster. Ia memiliki 3 kepala, masing-masing kepala tampak seperti elang dan naga. Elang naga berkepala 3, monster ini terkenal di kerajaan Shenwu. Elang naga berkepala 3 awalnya dilatih di sebuah tempat bernama Yingzhou Jian di kerajaan Shenwu, kemudian dijinakkan oleh Ye Suxin, dan menjadi monster terkuat di tangan Ye Suxin saat ini. Kekuatan tempurnya luar biasa. Menurut legenda, elang naga berkepala 3 memiliki kekuatan untuk mengalahkan alam Tianwu tingkat pertama. Melihat lebih dari 100 monster aneh terbang keluar dari tas penyimpanan Ye Suxin, banyak pembudidaya biasa mundur dengan wajah pucat karena ketakutan.